Assalamualaikum. Cerita kali ini berjudul Raja Para Dewa. Bercerita tentang seorang pemuda yang dihina, diremehkan, tidak dianggap. Namun, keinginannya sangat keras dan dia tidak mau menjadi normal. Namun, jalurnya ditakdirkan untuk menjadi seperti itu, terlahir di cabang sekte kecil. Namun, suatu hari, mata kirinya menyatu dengan mata dewa kuno dalam suatu kecelakaan. Sejak saat itu, dia berubah dari seekor ikan menjadi seekor naga. Dia bangkit seperti bintang, berjalan di jalur seorang kultivator legendaris. Dari semut kecil di bagian bawah dunia, ia naik selangkah demi selangkah, ke tempat yang penuh dengan sekte kuat, klan kuno yang kuat, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah era legenda, lalu bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak, kita di bab 1-10. Selamat bersantai. Bab 1, pagi, sama seperti langit menyala, sementara seluruh Sun Feather City masih tersembunyi di kegelapan sebelum fajar. Kota Sun Feather, keluarga Zhao Clan, Flash. Seorang remaja muda bereaksi dengan naluri, melemparkan selimutnya yang hangat dan nyaman, melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan pakaiannya. Semua ini dilakukan dalam satu nafas. Pada saat ini, sebagian besar murid sekte keluarga, dan bahkan beberapa pelayan, masih tidur. Orang muda ini berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, dengan tubuh langsing dan wajah kekanak-kanakan. Dia tidak super tampan, tapi dia masih tampan. Terutama matanya, mereka jelas dan penuh berkelahi. Hanya sedikit lebih lama dan saya dapat mencapai peringkat kedua dari jalan bela diri, maka saya akan meminta semua pengikut sekte keluarga Zhao lainnya untuk diam. Petik 1. Nama orang muda ini adalah Zhao Feng. Setengah tahun yang lalu, ia datang dari keluarga Zhao Greenleaf Village, keluarga cabang samping, ke sekte keluarga Sun Feather Zhao, mengandalkan penampilannya yang luar biasa. Di Greenleaf Brand, dia adalah seorang jenius untuk usianya dan merupakan orang pertama yang mencapai peringkat 1 dari jalur marsial. Sejak saat itu, ia meninggalkan kehidupan manusia dan memasuki gerbang kultivasi. Pada saat itu, setiap orang tua di desa memujinya karena bakatnya, mengatakan masa depannya tidak dapat diukur. Keluarganya, orang tua, mereka semua punya harapan besar untuknya. Namun, hanya Zhao Feng yang tahu berapa kali usaha yang dia lakukan dibandingkan dengan rekan-rekannya, memungkinkan dia menjadi jenius dari desa daun hijau. Keluarga desa daun hijau adalah salah satu cabang sampingan utama. Keluarga Zhao, setiap 5 tahun, akan ada 2 orang yang direkomendasikan ke dalam sekte utama. Orang yang datang dengan Zhao Feng adalah Zhao Sue, seorang gadis yang mencapai peringkat 1 dari jalur marsial hanya 2 bulan setelahnya. Setelah meninggalkan desa daun hijau, Zhao Feng penuh dengan keinginan bertempur, bertekad untuk pergi ke sekte keluarga utama Zhao dan memamerkan keahliannya. Namun, hanya setelah dia pergi ke sekte keluarga utama Zhao, dia menyadari bahwa itu dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dalam hal populasi, keluarga Greenleaf Village Zhao hanya memiliki 100 orang, dengan hanya 7 hingga 8 orang di sekitar usianya sendiri. Namun di keluarga utama Zhao, ada puluhan ribu orang, dan mereka menguasai sebagian besar tanah, tambang, dan sumber daya. Dibandingkan dengan keluarga Zhao Greenleaf Village, keluarga ini lebih dari 100 kali lebih besar. Di cabang samping di Greenleaf Village, ia dianggap bakat, bahkan jenius untuk beberapa. Di sini, di sekte Zhao namun, ia dianggap sebagai salah satu tingkat terendah kultivator untuk usianya, rendah murid luar. Di sekte Zhao, ada banyak pemuda seusianya yang telah menembus ke peringkat 2 dari jalan marsial. Bahkan ada beberapa yang berbakat, yang telah menembus peringkat ketiga. Dan menurut beberapa rumor, beberapa jenius keluarga sudah menembus ke peringkat keempat. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Zhao Feng mulai menyadari bahwa itu dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dia polos bodoh dan kecil dibandingkan. Juga, Zhao Sue, gadis cantik yang datang bersamanya dari Greenleaf Village, dia perlahan menjauh darinya setelah memasuki sekte Zhao. Dia juga lebih banyak berinteraksi dengan salah satu dari 3 murid teratas di antara para murid luar. Menoleh ke belakang, ketika Zhao Sue masih di desa Greenleaf, dia mengagumi dan mengaguminya. Namun, pada saat itu, Zhao Feng hanya fokus pada berkultivasi, dan mengabaikannya. Sejak saat itu, ia menjadi semakin putus asa dan lebih berupaya dalam kultivasi setelah merasa putus asa. Dia membuat sumpah bahwa itu dia akan mengambil tempat di puncak di Sun Feather City di sekte Zhao. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kembali ke Greenleaf Village. Setelah mencuci, Zhao Feng menarik napas panjang dan kemudian berlari menuju bidang seni bela diri keluarga sekte. Petik 1.
Zhao Feng mengambil setengah langkah dengan kedua kepalan tangan membawa angin, dan mempraktekkan mati logam fist, Sekte Zhao. Flaming Metal Fist adalah seni bela diri inti saja, tetapi Zhao Feng berlatih dengan hati-hati, memolesnya dengan indah. Dalam istilah orang awam, seni bela diri normal dimasukkan ke dalam 5 kategori, inti, rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Seni bela diri inti, yang paling rendah dari seni bela diri, digunakan untuk memperkuat tubuh dan darah seseorang, kerusakan yang ditangani oleh mereka sangat dibatasi. Biasanya, semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin tinggi kerusakan yang ditangani olehnya dan semakin baik untuk berkultivasi. Namun, dengan identitas sisi cabang Zhao Feng, serta tidak memiliki bakat luar biasa, sangat sulit baginya untuk belajar seni bela diri dari tingkat yang lebih tinggi. Saya telah tinggal di peringkat 1 dari jalan bela diri untuk waktu yang lama. Namun, untuk menerobos ke peringkat kedua, saya masih kekurangan waktu. Petik 1. Setelah berlatih sebentar, wajah Zhao Feng berkeringat, dan kecepatan napasnya cepat. Bakat Zhao Feng tidak dianggap buruk, alasan mengapa dia tidak bisa mengejar yang lain adalah karena dia tidak memiliki keterampilan bela diri dari tingkat yang lebih tinggi. Dia juga tidak kaya, seperti murid keluarga utama yang bisa membeli pil berharga untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Beberapa mengatakan beberapa murid dari Sekte Zhao akan menggunakan pil berharga ini sejak lahir untuk memperkuat tubuh mereka. Sebelum mencapai usia 10 tahun, mereka sudah menembus peringkat 1 dari jalan marsial, mendapatkan keuntungan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Di garis start, Zhao Feng sudah terpisah terlalu jauh dari mereka. Setengah jam kemudian, matahari perlahan muncul. Di bidang seni bela diri, beberapa murid Sekte Zhao perlahan tapi mantap datang, dan beberapa tertawa dan bermain dengan satu sama lain. Namun, ketika visi mereka mendarat di Zhao Feng, mata mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan beberapa bahkan menunjukkan jijik. Sikap ini tidak hanya menunjuk pada Zhao Feng sendiri. Para murid Sekte Zhao memandang rendah semua orang yang datang dari cabang samping. Di depan mereka yang berasal dari cabang samping, mereka merasakan sejumlah kekuatan. Ketika Zhao Feng hilang dalam pikirannya, sebuah suara datang bersiul dari belakang ini, sapu kecil. Berhenti di sana. Pah, petik 1. Sebuah tangan sekuat logam memukulnya dengan keras di bahu. Itu kamu. Petik 1. Zhao Feng tertangkap keseimbangan dan hampir jatuh. Untungnya, keterampilan intinya baik jadi dia memantapkan dirinya sendiri. Orang yang datang adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tubuhnya bugar dan berotot, dan dia memiliki alis tebal. Matanya memiliki nada main-main di dalam mereka saat dia memandang rendah Zhao Feng yang baru saja memantapkan dirinya. Zhao Kun, apa artinya ini? Zhao Feng memiliki wajah penuh amarah dan ingin memukul Zhao Kun. Ketika Zhao Feng pertama kali datang ke Sekte Zhao, mereka berdua memiliki sedikit konflik. Ini karena Zhao Kun mengejek mereka yang datang dari cabang samping dan Zhao Feng tidak puas dengannya. Zhao Kun adalah orang yang membalas dendam di setiap kesempatan yang memungkinkan, dan sejak saat itu, ketika ia menemukan Zhao Feng ia akan mempermalukannya dalam segala hal. Zhao Kun, dengan kekuatan Anda, jika Anda tidak dapat mengambil murid cabang samping ini dalam 10 gerakan, maka itu tidak akan menjadi keren. Petik 1. 10 bergerak. Zhao Kun sudah berada di puncak peringkat kedua dari jalan bela diri. Untuk melawan anak itu, saya pikir 3 gerakan akan cukup. Petik 1. 3 bergerak. Jika mereka bertarung lurus, itu tidak akan semudah itu. Para murid terdekat berkata, siap untuk menonton pertunjukan. Kebanyakan orang tidak peduli dengan apa yang terjadi, jadi mereka berbicara tanpa hambatan. 3 bergerak. Hahaha. Zhao Kun mengangkat kepalanya dan tertawa dengan ekspresi jijik di wajahnya. Anda semua memandang rendah saya, Zhao Kun. Untuk mengalahkan anak ini, saya hanya perlu 1 langkah. Petik 1. Hanya butuh 1 langkah. Para murid yang hadir memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. 1 langkah. Petik 1. Alis Zhao Feng bergetar dan wajahnya berubah. Kemarahan dalam hatinya juga naik kembali. Dia dan Zhao Kun hanya memiliki 1 peringkat dalam perbedaan di antara mereka. Jika Zhao Kun berhasil, mungkin dia bisa menang dalam 3 gerakan. Itu benar. Namun, hanya 1 move. Ini penghinaan. Menghadapi mata provokatif Zhao Kun, Zhao Feng segera tenang dan berpikir, saya tidak bisa jatuh ke dalam perangkap ini. Bahkan jika saya menjalani 1 langkah ini, dia akan tetap mempermalukan saya setelahnya. Petik 1. Setelah berada di Sekte Zhao selama setengah tahun, Zhao Feng telah dipukuli beberapa kali dan telah belajar untuk menanggungnya. Saya cukup lelah dari pelatihan hari ini. Biarkan saya beristirahat beberapa hari, dan kemudian saya akan memerangi Anda. Petik 1. Wajah Zhao Feng tanpa ekspresi dan dia kemudian pergi tanpa kata lain.
Penampilannya memberi Zhao Kun yang seumuran jeda. Oke, nak, aku akan membiarkanmu lolos hari ini, tapi lain kali kita bertemu satu sama lain, jangan lupa tentang pertarungan satu langkah hari ini. Mata Zhao Kun mengeluarkan perasaan dingin dan licik. Pertempuran satu langkah, hati Zhao Feng melesat sekali lagi, dan berpikir, sepertinya Zhao Kun tidak akan membiarkan saya lolos. Petik 1. Saya harus mencapai peringkat kedua dari martial Path segera. Baru kemudian aku bisa melawan Zhao Kun. Hati Zhao Feng menegang sekali lagi. Setelah meninggalkan bidang seni bela diri, Zhao Feng pulang ke rumah. Karena Zhao Feng berhasil memasuki sekte keluarga utama Zhao, orang tuanya juga mendapatkan sedikit dari ketenarannya dan memasuki sekte Zhao. Ini seharusnya menjadi ketenaran orang tuanya. Namun Zhao Feng hanya merasa malu karena penampilannya di sekte Zhao mungkin membuat orang tuanya merasa kecewa. Dia mungkin juga mengecewakan orang-orang dari generasi yang lebih tua yang memiliki harapan tinggi padanya di desa. Aku kembali. Seorang lelaki yang dalam dan tenang berjalan keluar. Itu ayah Zhao Feng, Zhao Tianyang. Fenger, cepat datang dan makan. Ini ibunya, Zhao Si, yang memiliki wajah penuh perhatian saat dia mengeluarkan beberapa makanan dari dapur. Setiap kali Zhao Feng pulang, dia bisa merasakan kehangatan dan cinta di sini. Terima kasih ibu, ini rasanya sangat enak. Zhao Feng bergumam melalui mulutnya, yang penuh makanan. Ketika mereka makan, Zhao Tianyang dan Zhao Si tidak berbicara, seolah-olah ada sesuatu di pikiran mereka. Ayah, ibu, siapa kamu? Zhao Feng melihat bahwa itu orang tuanya memiliki ekspresi serius dan tampak seolah-olah ada yang ingin mereka katakan. Zhao Tianyang dan Zhao Si saling pandang, lalu mereka menghela nafas panjang. Biarkan saya mengatakannya, belum lama ini, tingkat yang lebih tinggi dari sekte tersebut mengirim beberapa orang dengan sebuah surat. Zhao Tianyang berhenti sejenak. Tingkat sekte yang lebih tinggi. Zhao Feng tidak mengerti. Zhao Tianyang memiliki wajah serius dan berkata, sekte kini membuat beberapa aturan baru. Jika pemuda cabang samping tidak bisa menerobos ke peringkat 2, mereka tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontes sparring keluarga. Jika, sebelum usia 15 tahun, mereka tidak dapat mencapai peringkat ketiga, mereka akan dikirim kembali ke cabang mereka. Petik 1. Apa? Jantung Zhao Feng berhenti sejenak dan wajahnya berubah secara dramatis. Kompetisi pertengkaran keluarga adalah di mana semua pemuda berjuang untuk memamerkan keterampilan mereka. Orang-orang yang menang akan mendapat hadiah yang kaya dan memiliki kesempatan untuk menjadi murid batin, yang akan sepenuhnya dilatih oleh keluarga. Dengan demikian, kompetisi perkelahian keluarga adalah kesempatan untuk berubah menjadi naga dari ikan untuk murid luar. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk masuk, itu dianggap sama dengan dibuang oleh sekte. Dan aturan yang membuat dingin hati Zhao Feng adalah yang terakhir, sebelum usia 15, mereka yang tidak dapat mencapai peringkat ketiga dari jalan bela diri, akan dikirim kembali ke keluarga cabang. Tidak, ini tidak mungkin benar, suara Zhao Feng lembut, dan kedua tangannya mengepal bersama. Dia dan orang tuanya tidak akan memiliki wajah untuk dikirim kembali ke desa daun hijau. Aturan ini hanya ditetapkan untuk murid cabang samping. Ibunya, Zhao Qi, terlihat tidak puas di wajahnya. Ibu, ayah, itu baik-baik saja. Saya akan berlatih lebih keras dan mencapai peringkat 2 dari jalan marsial sebelum keluarga sparring kompetisi. Zhao Feng mengatupkan giginya dan berkata sambil gemetar. Masih ada 2 bulan lagi, dan untuk mendaftar, Anda harus mendaftar sebulan sebelumnya. Untuk menembus peringkat kedua dalam sebulan mungkin tidak mudah. Petik 1. Zhao Tiantang menggelengkan kepalanya. Hanya 1 bulan saja. Mata Zhao Feng redup seolah dia jatuh ke dalam kegelapan. Jika ada 2 bulan tersisa, dan dia menggandakan usahanya, ada 20 hingga 30% peluang sukses. Namun, untuk mencapai terobosan dalam sebulan, ia tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Setelah diam untuk waktu yang lama, Zhao Si mengusap sudut matanya dan berbicara dengan lembut, Fenger, tidak masalah jika Anda gagal. Anda masih membuat kita bangga. Kebanyakan yang akan terjadi adalah kita kembali ke desa Greenleaf dan menjalani kehidupan normal. Petik 1. Ya, jika kita kembali ke Greenleaf Village, kamu akan tetap menjadi yang paling berbakat di sana. Aku lebih suka kamu menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Petik 1. Zhao Tianyang mengangguk setuju. Menjadi orang tua, mereka lebih memilih agar anak-anak mereka aman, meskipun hidup mereka normal. Kembali ke desa Greenleaf. Tidak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan marah. Saya tidak akan kembali ke Greenleaf Village untuk menjalani hidup normal. Petik 1. Dia pernah bersumpah untuk berkinerja baik,
dapatkan tempat di Sekte Zhao dan di Sun Feather City, dan miliki tanahnya sendiri. Hatinya merindukan menuju pangkat 9 dari jalan marsial dan tanah yang terletak di luar di dunia luar. Bagaimana saya bisa rela kalah dan kembali dengan cara ini? Zhao Feng menahan diri dari menangis, menjerit, dan hanya berlari keluar dari rumah. Fenger, jangan keras kepala, orang tuanya memanggil. Ledakan. Tiba-tiba, guntur dan kilat melolong di langit dan hujan mulai turun di luar. Zhao Feng menyimpan keputusasaan di hatinya, melolong ke langit dan berlari ke hujan. Pada saat ini, petir bersinar di mana-mana, membuat wajah Zhao Feng menyala. Tidak baik, Zhao Feng merasakan tekanan yang menekannya, jadi, ketika dia melihat ke atas, dia terkejut oleh apa yang dilihatnya. Sejak lahir, dia belum pernah melihat petir seperti itu, yang dikemas rapat, seperti jaring laba-laba. Pada saat singkat itu, kilat di atas sepertinya berada di bawah semacam kekuatan, yang menyebabkan dimensi retak. Seu, garis hitam berasal dari luar angkasa. Itu melewati petir dan menyebabkan riak indah muncul yang tampak seperti mimpi. Tidak mungkin membayangkan apa itu, garis hitam, itu bahkan mampu mengabaikan kekuatan petir. Pah, petik 1. Zhao Feng merasa kakinya menjadi mati rasa, rambut dan bajunya berubah menjadi hitam, dan guntur berdering di telinganya tanpa henti. Seluruh dunia tiba-tiba mati hening. Ini adalah petik 1. Wajahnya putih, melihat ke bawah, dia melihat marmer hitam yang aneh, seperti bola mata. Itu adalah item yang menyebabkan garis hitam. Peng, petik 1. Marmer yang seperti mata sepertinya memiliki kehidupan, mengeluarkan suara berdebar-debar karena itu, menatap Zhao Feng tepat di mata. Namun, pukulan bola mata itu tampaknya berdebar selaras dengan hatinya sendiri, memberi Zhao Feng perasaan ramah. Pada saat ini, dia merasakan semacam pemanggilan. Apakah barang ini memiliki kehidupan? Dia menahan napas, siap untuk melihat tanda bahaya. Namun, sebelum dia bisa bergerak. Petik 1. Marmer seperti bola mata berubah menjadi bayangan setelah ditembak ke mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng menjerit, dan kemudian pingsan. Sebelum dia pingsan, dia hanya memiliki satu pikiran, saya kacau. Mata saya telah dibutakan. Petik 1. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Zhao Feng mulai mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah rasa sakit yang datang dari mata kirinya. Mata kiri, Zhao Feng menjadi dingin, dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi. Sebelum dia pingsan, marmer berbentuk bola mata aneh ditikam langsung ke mata kirinya. Jika tidak ada kecelakaan, mata kiri saya mungkin telah dibutakan dan mungkin bisa dibandingkan dengan One-Eye Dragons yang jelek dan mengamuk. Ketika dia berpikir sampai di sini, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menangis. Peh. Ada suara yang mirip dengan detak jantung, memberikan nuansa akrab dan baik, beresonansi dari mata kiri, yang telah tertusuk. Shosh. Dia berpikir tentang mata kirinya dan pada saat itu, kesadarannya bergabung dengan mata kirinya. Ledakan, otaknya tiba-tiba bergetar dan kesadaran Zhao Feng pergi ke dimensi gelap gulita. Tempat ini adalah, Zhao Feng takut akan hal yang tidak diketahui, dan melihat tempat yang aneh itu benar-benar di luar pengetahuannya. Kesadarannya tertarik oleh cahaya hijau samar yang dilepaskan dari pusat tempat gelap gulita. Lampu hijau samar itu tampak begitu misterius, dan sangat dalam. Perlahan-lahan berputar, seolah-olah itu selamat dari zaman kuno sampai sekarang, memberikan orang-orang baik perasaan hidup dan keabadian. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya diserap olehnya, dan begitu asyik sehingga dia tidak akan bangun, tidak sampai langit menjadi tua atau ketika dimensi itu hancur. The Ancient rusak, dan Dewa Kuno terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Petik 1. Desahan yang datang dengan itu terasa begitu kuno dan menyedihkan. Itu bergema di sekitar area gelap gulita, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno itu sendiri. Siapa di sana? Kesadaran Zhao Feng bergoyang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mengamati daerah itu tetapi tidak bisa melihat siapapun. Suara itu sepertinya berasal dari ruang itu sendiri. Ada jiwa di alam semesta yang sinkron sempurna dengan saya. Apakah ini takdir? Petik 1. Suara misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Siapa yang ada di sana menyelinap? Petik 1. Zhao Feng menekan ketakutannya dan berteriak. Untuk melanjutkan garis darah mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap balapan. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya. Petik 1. Daerah gelap gulita tiba-tiba menuangkan kesadaran kuno, yang kemudian memudar. Semuanya tetap tenang. Zhao Feng menarik nafas panjang, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, perasaan menyakitkan datang dari mata kirinya.
Di dalam ruangan, matahari yang membakar datang melalui jendela. Ah! Mataku! Petik 1. Zhao Feng menjerit dan mencengkeram mata kirinya yang sekarang merah bengkak dan terbakar dengan rasa sakit. Pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba terbangun kembali menjadi kenyataan. Ini kamarnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidur, dan tubuhnya masih memiliki potongan hangus dari ketika dia disambar petir. Pada saat ini, rasa sakit yang datang dari mata kirinya membuatnya berkeringat dan berputar-putar di dalam ruangan. Itu bagus, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu akhirnya memudar. Mataku. Petik 1. Zhao Feng memiliki wajah penuh kekhawatiran, dan perlahan mengendurkan cengkeraman di sekitar mata kirinya. Dia yakin mata kirinya masih bisa melihat cahaya. Namun, ketika mata kirinya melihat sinar pertama sinar matahari, luka bakar yang kuat di matanya membuatnya juling, tapi itu tetap membuat Zhao Feng mengeluarkan nafasnya. Mata kirinya akhirnya beradaptasi dengan sinar matahari dan akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, hal yang datang setelah membuat Zhao Feng menjadi shock. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah menjadi satu dari puluhan ribu warna yang berbeda. Visi kirinya kamu membuat semuanya tampak sangat jelas dan indah. Zhao Feng bahkan melihat partikel di udara, yang tentu saja bukan apa yang bisa dilihat oleh penglihatan normal. Dia bahkan dengan jelas melihat semut di pohon yang berjarak 100 meter, dan pembuluh darah di daun. Apa yang sedang terjadi? Mata kiriku bahkan bisa. Zhao Feng memikirkannya setelah shock berlalu dan mengungkapkan beberapa kebahagiaan di wajahnya. Dia yakin mata kirinya telah mengalami serangkaian perubahan dan setidaknya 10 kali, atau lebih kuat dari mata aslinya. Zhao Feng mengambil cermin dan melihatnya dari dekat, ukuran mata kiri sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu pusat matanya lebih gelap dari aslinya. Dan ketika dia benar-benar menggunakan mata kirinya, bola mata itu akan mengeluarkan cahaya hijau samar-samar. Perubahan-perubahan ini, meskipun tidak terlalu jelas, mempercepat detak jantung Zhao Feng. Apakah mata misterius itu bergabung dengan mata kiri saya? Petik 1. Hati Zhao Feng senang tetapi juga khawatir pada saat yang sama. Setelah beberapa saat dia menarik nafas panjang dan berjalan keluar kamarnya. Fenger, Anda tidak bangun untuk 1 hari dan 1 malam, jangan membuat saya khawatir. Petik 1. Zhao Xi melihat bahwa itu putranya baik-baik saja dan sangat bahagia. Ibu, saya baik-baik saja. Saya bahkan mungkin beruntung dari bencana ini. Petik 1. Zhao Feng tertawa, namun, wajahnya segera berubah, tunggu. Ibu, apa katamu? Bahwa itu aku tidak sadar untuk 1 hari dan 1 malam. Petik 1. Ya, hari itu Anda terkena petir, tetapi alkemis mengatakan bahwa itu Anda hanya tidak sadarkan diri. Petik 1. Zhao Xi mengusap matanya dan merasa takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ketika mereka berbicara, perut Zhao Feng menggeram, baru kemudian dia merasakan kelaparan. Datang, saya akan membuatkan Anda beberapa makanan untuk dimakan. Zhao Xi pergi ke dapur dan sibuk berkeliling. Pada saat ini, Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya untuk mengamati semuanya dan merasa bahwa itu tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling jelas adalah kecepatan reaksinya. Petik 1. Ketika mereka makan, mata Zhao Feng mendarat di atas seekor lalat. Mata kirinya melihat rute terbang lalat, dia bahkan bisa membedakan jenis kelamin dan dia juga melihat garis-garis pada sayapnya. Shosh! Dia melambaikan sumpitnya pada insting. Tiba-tiba, dengungan itu berhenti. Hahaha, Zhao Feng melihat lalat yang terbunuh oleh sumpitnya dan tertawa dalam-dalam di dalam hatinya. Itu terasa enak, itu sangat menyenangkan, karena mata kirinya, kecepatan reaksi dan indera Zhao Feng jauh melampaui orang normal. Setelah makan, Zhao Feng merasa penuh energi sehingga dia berjalan menuju medan seni bela diri. Dia punya perasaan, bahwa itu perubahan di mata kirinya bisa mengubah hidupnya. Mata kirinya memancarkan hawa panas dan setelah itu, juga mengeluarkan suara detak jantung, peh. Petik 1. Dia tidak tahu bahwa itu ketika bola mata misterius bergabung dengannya, garis keturunan dan tubuhnya perlahan berubah. Bidang seni bela diri, Zhao Feng adalah sama seperti biasa dan mulai berlatih seni bela diri tinju inti. Hahaha, Zhao Feng, kamu akhirnya sampai di sini, kupikir kamu akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangmu. Petik 1. Tawa datang dari sisi lain dari medan seni bela diri. Sial. Zhao Feng mengatakan dalam hati dan kemudian melihat Zhao Kun yang berotot, yang mengambil langkah besar saat datang. Dia kemudian ingat, satu gerakan pertempuran, dengan Zhao Kun. Dengan tawa Zhao Kun, banyak murid sekte di bidang seni bela diri datang berkumpul. Sepertinya tidak dapat dihindari,
Zhao Feng hanya bisa berjalan. Zhao Feng, bersiap-siap. 1 langkah. Saya hanya perlu 1 gerakan untuk membuat Anda turun. Petik 1. Tubuh besar Zhao Kun tampak seperti harimau dan tertekan ke arah Zhao Feng. Begitu kata-katanya selesai, menggunakan set yang aneh hands, kedua tangan dan tubuhnya dikontrak, lalu seperti ular berbisa, memberi perasaan gelap dan menyeramkan. Zhao Feng merasa kedinginan, seolah dia dikunci oleh ular berbisa. Hoa, ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Dari kerumunan terdengar teriakan gembira dari seseorang yang mengenali langkah Zhao Kun. Seni bela diri tingkat tinggi, bagaimana ini mungkin? Kebanyakan murid peringkat kedua hanya dapat pergi ke perpustakaan seni bela diri, dan mendapatkan seni bela diri tingkat menengah. Bagaimana Zhao Kun dapat mencapai tingkat tinggi? Petik 1. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kakek Zhao Kun adalah salah satu sesepuh sekte. Petik 1. Tidak heran Zhao Kun percaya diri menang dengan 1 gerakan, itu karena dia belajar. Para murid di sekitar daerah itu semua merasa kedinginan, bahkan beberapa dari mereka yang kultivasi melebihi Zhao Kun memberinya tatapan serius. Ini adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng menarik napas dingin. Di Sekte Zhao, murid di bawah peringkat 4 dari jalan bela diri hanya bisa belajar seni bela diri tingkat rendah atau menengah. Adapun Zhao Feng, karena ia bahkan belum mencapai peringkat 2 dari jalan bela diri, ia tidak bisa memasuki perpustakaan bela diri, sekte, sehingga ia bahkan tidak bisa belajar seni bela diri tingkat rendah. Kurung siku buka. Pada saat ini, tangan bergerak Zhao Kun bahkan memberi Zhao Feng tekanan besar, seolah-olah dia hanya perlu bergerak dan ular beracun itu akan menyerang. Tidak heran Zhao Kun percaya diri untuk menjatuhkan saya dalam 1 langkah. Petik 1. Hati Zhao Feng memuncak, karena dia tahu bahwa itu, dalam keadaan normal, dia tidak bisa mengambil 1 gerakan dari keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Dan bahkan kemudian, kultivasi dari Zhao Kun lebih tinggi dari peringkatnya sendiri. Di bawah tekanan, Zhao Feng merasakan gerakan mata kirinya, ini memberinya perasaan gembira. Zhao Feng sekarang menempatkan semua kekuatannya ke mata kiri dan mengatur target pada Zhao Kun. Tidak ada yang menyadari bahwa itu, pada saat ini, mata kiri Zhao Feng mengeluarkan cahaya hijau samar. Shosh! Zhao Feng merasa seperti pergi ke mode penglihatan super. Dalam penglihatannya, tubuh Zhao Kun diperbesar, dan setiap perubahan, termasuk tingkat pernapasannya, detak jantung, otot-otot tubuh, pembuluh darah, mereka semua terlihat dengan mata kirinya. Dan pada saat itu, dunia tampak melambat berkali-kali. Namun, kecepatan dunia tidak melambat. Perubahan itu adalah kecepatan reaksi Zhao Feng sendiri. Di bawah tekanan, hati Zhao Feng merasa sangat damai dan tenang. Lawannya, Zhao Kun, mendapat getaran yang tidak diketahui dan memiliki perasaan seolah-olah semua rahasianya telah terlihat. Perubahan ketiga dari ular berbisa. Petik 1. Zhao Kun memiliki wajah penuh kegelapan dan menggunakan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya seperti ular berbisa, dan seperti kilat, memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Shosh! Dalam sekejap, Zhao Kun 2 jari bersama-sama, dan seperti gigi ular berbisa, menebas udara saat mereka menusuk ke arah Zhao Feng. Sangat cepat, banyak murid sekte berpikir. Banyak pemuda dari peringkat 2 dari jalan marsial bahkan tidak berhasil melihat bagaimana Zhao Kun pindah. Sama seperti gigi Zhao Kun seperti jari hendak memukul Zhao Feng. Pah! Tiba-tiba, tinju yang kuat menekan udara, memukul lengan Zhao Kun, membuatnya terjatuh. Apa yang terjadi? Zhao Kun merasa pikirannya bergidik saat tubuhnya menjadi kaku karena shock, lengannya menjadi kebas. Jari-jarinya, yang hanya setengah inci dari dada Zhao Feng, tidak bisa bergerak sedikit lagi. Suara mendesing. Perut Zhao Kun tiba-tiba merasakan sakit saat dia dikirim terbang keluar dengan jeritan. Apa yang terjadi? Semua murid berteriak kaget. 1 langkah, Anda telah kehilangan. 1 langkah, Anda telah kehilangan. Petik 1. Zhao Feng memiliki ekspresi kaget dan kegirangan yang sulit untuk ditutup-tutupi. Saya menang, dan saya menang dalam 1 gerakan. Sebelum pertempuran, karena perubahan pada mata kiri, Zhao Feng yakin bahwa itu dengan mengandalkan kecepatan dan penglihatan reaksinya, ia akan mampu memblokir salah satu gerakan Zhao Kun, dan jika digunakan dengan baik, ia dapat memblokir lebih dari 10 langkah. Hasilnya bagaimanapun, jauh dari harapannya. Serangan Zhao Kun sangat cepat untuk beberapa pengamat, tetapi di bawah mata kirinya, semua gerakannya sejelas hari. Dan ketika mata kiri diaktifkan untuk kemampuan maksimalnya, Zhao Feng merasa bahwa itu gerakan lawan tampak lambat dan canggung. Dia tercengang karena dia melihat kesalahan dalam keterampilan Zhao Kun. Kesalahan seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng juga tidak mengerti,
bagaimana dia bisa melihat kesalahan lawan dengan mudah. Mungkin itu karena lawan belum sepenuhnya memoles keterampilan itu. Akhirnya, Zhao Feng bereaksi pada naluri, seperti bagaimana dia dengan lalat, dan memberi lawan serangan mematikan, yang memungkinkannya untuk menang dalam satu gerakan. Hua, semua murid di bidang seni bela diri terkejut. Apakah saya melihat salah? Yang hilang adalah Zhao Kun. Kamu benar, orang yang kalah adalah Zhao Kun. Petik 1. Semua murid Zhao membuka lebar mata mereka dan memiliki wajah aneh. Titik 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 titik. Bagaimana ini mungkin, bagaimana saya bisa kalah dari orang ini? Petik 1. Zhao Kun memiliki wajah yang bertanya-tanya. Ya, dia kehilangan begitu tiba-tiba, dia tidak mengerti. Pada saat ini, ekspresi wajah Zhao Feng dan Zhao Kun sebanding. Secara tidak sengaja, petik 1. Ketika para murid Zhao melihat ekspresi di wajah Zhao Kun, mereka mengerti. Setelah ini dikatakan, semuanya mulai setuju. Kamu benar, keberuntungan anak-anak ini pasti terlalu bagus, dia menang karena kecelakaan. Petik 1. Keberuntungannya pasti terlalu bagus. Orang banyak sepakat tentang alasan kemenangan Zhao Feng. Keberuntungan, mungkin. Zhao Feng memberi senyum samar dan berbalik untuk pergi. Anak, tetap di sana. Zhao Kun mencengkeram perutnya saat dia perlahan berdiri sebelum dia, dengan cara gelap, berkata, Zhao Feng. Anda hanya beruntung sebelumnya, itulah mengapa Anda menang. Ayo bertarung lagi. Petik 1. Bertarung lagi. Petik 1. Zhao Feng mengerutkan alisnya dan menatap Zhao Kun. Pertama, kamu terluka. Kedua, saya tidak punya waktu. Petik 1. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke sudut di bidang seni bela diri dan meninggalkan sekelompok murid dengan wajah tercengang. Bastard, setelah saya sembuh, saya akan menyempurnakan. Saya Zhao Kun memiliki wajah marah saat dia lalu pergi tanpa kata lain. Melihat kembali pada pertarungan, Zhao Kun memiliki alasan sendiri mengapa dia kalah, dan ada 3 alasan utama. Pertama, dia memandang rendah lawannya. Kedua, dia hanya belajar 3 langkah pertama dari. Ketiga, Zhao Feng memiliki terlalu banyak keberuntungan. Titik 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 titik. Di sisi lain dari bidang seni bela diri, Zhao Feng mulai berlatih. Alasan saya bisa memenangkan pertarungan terakhir terutama karena Zhao Kun memandang rendah saya terlalu banyak, juga karena dia belum menyempurnakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, memungkinkan saya untuk kesalahan. Petik 1. Petik 1. Zhao Feng tahu jawabannya di dalam hatinya. Zhao Kun pasti tidak akan mudah melawannya di pertarungan berikutnya, dan jika dia menyempurnakan. Itu karena perbedaan antara peringkat 1 dan peringkat 2 dari jalan bela diri terlalu besar. The Martial Path memiliki total 9 peringkat, 3 peringkat pertama dikenal sebagai Power Ranks. Tingkat kekuatan adalah tentang mendapatkan lebih banyak kekuatan dan meningkatkan fondasi seseorang. Jadi yang pertama pangkat dan pangkat 2 dari jalan bela diri memiliki perbedaan sekitar 100 kg dalam hal kekuatan. Itu sebabnya, dalam kondisi normal, menjadi peringkat 1 dan mengalahkan peringkat 2 dari jalur bela diri sangat mengejutkan, bahkan lebih untuk menang dengan 1 langkah. Poin utamanya masih meningkatkan kekuatan saya. Petik 1. Zhao Feng menarik napas panjang dan mulai berlatih, Flaming Metal Fist lagi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Flaming Metal Fist tampaknya sehalus air, lebih halus daripada sebelumnya. Saat Zhao Feng menyelesaikan gerakannya, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Flaming Metal Fist memiliki total 32 gerakan, dan dia sekarang bisa menyelesaikannya dalam satu napas, kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, kekuatan gerakannya juga meningkat. Setelah menyelesaikan gerakannya, dia merasa bahwa itu darahnya mengalir lebih baik dan lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah itu terbakar. Pada saat yang sama, ketukan yang berasal dari mata kirinya menjadi lebih jelas. Zhao Feng menutup matanya dan kesadarannya berinteraksi dengan dimensi gelap gulita. Di pusat dimensi, ada lampu hijau samar. Pada awalnya, cahaya hijau samar memiliki radius sekitar 60 cm, dan sangat pingsan. Namun sekarang, panjang dan cahaya lampu hijau yang redup tampaknya telah meningkat. Mungkinkah, apakah kemampuan mata kiri secara langsung terkait dengan kekuatan saya sendiri? Petik 1. Zhao Feng menebak dalam hatinya. Perubahan pada mata kirinya memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Pertama, itu membiarkan dia mengalahkan Zhao Kun. Kedua, ketika dia berlatih gerakannya, mereka menjadi super mulus. Lagi, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mulai berlatih, Flaming Metal Fist lagi. Kecepatan gerakan Zhao Feng menjadi lebih cepat, dan gerakannya mulai sempurna menghubungkan satu sama lain. Setelah berlatih untuk ketiga kalinya,
kecepatannya sudah menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kerusakannya juga bertambah dengan tumpukan. Melalui napasnya, ia merasa darahnya lebih lancar dan bagian-bagian tubuhnya yang tidak bisa dikeraskan sebelumnya juga mulai menjadi lebih kuat. Pada kecepatan ini, aku hanya perlu beberapa hari lagi untuk menerobos ke peringkat kedua dari jalan marsial. Petik 1. Zhao Feng merasa bahwa itu peningkatannya sangat jelas. Dia berlatih sampai malam dan kemudian menyeka keringatnya dan kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, dia masih berpikir tentang perubahan pada mata kirinya. Untuk melanjutkan garis darah mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap balapan. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya. Petik 1. Dia ingat suara yang datang dari dimensi gelap gulita sebelum dia pingsan. Mata ini mungkin berasal dari eksistensi seperti dewa kuno, dan dalam kecelakaan, bergabung dengan mata saya sendiri. Zhao Feng menduga. Bahkan di malam hari, ketika dia membuka matanya, dia masih bisa melihat semuanya di luar. Kegelapan malam hampir tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Matanya masih melihat burung-burung yang beberapa mil jauhnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidurnya di malam hari dan merasakan mata kirinya melepaskan desir panas, yang bergabung dengan darahnya. Di bawah perasaan aneh ini, Zhao Feng tertidur. Pagi kedua. Zhao Feng terbangun, memperpanjang 4 anggota tubuhnya dan pergi berlatih di halaman kecil. Pekarangan ini terlalu tua, dan lingkungannya buruk. Ketika saya lebih kuat, saya pasti akan membiarkan orang tua saya tinggal di halaman yang besar. Petik 1. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Dengan cepat, ia mulai melatih 32 gerakan, Flaming Metal Fist. Tinju membawa angin dan sekarang berisi kekuatan ekstrim. Begitu Zhao Feng melemparkan beberapa pukulan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di antara napasnya, darahnya mengamuk dan mengeluarkan aura kekuatan, setiap pukulan mengandung setidaknya 200-250 kg kekuatan. Apa? Zhao Feng terkejut, dan kedua tinjunya terbakar di 2 patch cahaya merah. KKK. Salah satu pukulan menghantam pohon besar di depannya, dan sebuah cabang, setebal kepalan tangan, tersentak menjadi potongan-potongan. Tidak, ini jelas bukan kekuatan peringkat 1, mungkinkah? Petik 1. Hati Zhao Feng melompat. Untuk membuktikan pikirannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke satu langkah. Tanah berguncang dan lapisan-lapisan bumi runtuh, meninggalkan jejak Zhao Feng setengah inci jauh ke dalam tanah. Ekspresinya berubah bahagia, lalu satu telapak tangannya menabrak batu yang setidaknya 30 kg, dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh peringkat 1 dari jalur bela diri. Peringkat kedua dari jalur bela diri saya telah menembus ke peringkat kedua dari jalur bela diri. Petik 1. Zhao Feng menutup matanya dan mulai merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Dia pertama kali berpikir bahwa itu menembus ke peringkat 2 setidaknya akan memakan waktu beberapa hari, tetapi tidak menyadari bahwa itu dia menerobos setelah 1 malam tidur. Kesadarannya masuk ke dalam mata kirinya, di sana, Zhao Feng menemukan bahwa itu cahaya hijau samar sekarang telah memanjang dari sekitar 60 cm ke 67 cm. Dia merasa energinya lebih baik dari sebelumnya dan itu juga memiliki perubahan yang berbeda yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menerobos ke peringkat kedua dari Martial Path, saya tidak akan berada di bawah lagi, dan saya juga akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Family Sparring Contest. Zhao Feng sangat gembira, tetapi segera tenang. Jalur bela diri memiliki 9 peringkat, dan setiap peringkat lebih sulit dicapai daripada yang sebelumnya, mirip dengan piramida. Semua orang tahu bahwa itu 3 peringkat pertama dikenal sebagai Power Ranks, mereka juga dikenal sebagai Martial Learner. Pembelajar bela diri menggunakan kekuatan untuk memperkuat tubuh mereka untuk memberikan landasan yang kuat untuk alam nanti. Meskipun Martial Learner sangat rendah, karena itu hanya dianggap telah memasuki gerbang seni bela diri, untuk kultivasi ke puncak peringkat ketiga tidak harus dipandang rendah karena seseorang akan memiliki setidaknya 400 kg kekuatan. Mereka yang lahir dengan bakat yang lebih baik bahkan bisa memiliki lebih dari 500 kg kekuatan. Mereka bisa mencabik-cabik harimau dan menghancurkan beruang dengan tangan kosong. Meskipun Zhao Feng baru saja menembus ke peringkat 2, ia memiliki sekitar 250-300 kg kekuatan, yang jauh di luar kemampuan orang normal. Jika itu disertai dengan keterampilan bela diri yang kuat, puluhan orang normal bahkan tidak akan bisa menghubunginya. Jika saya dapat mencapai peringkat ketiga dari jalan bela diri, dan memiliki sekitar 350-400 kg kekuatan saya secara keseluruhan setidaknya akan 2 kali lipat. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Tentu saja, hal yang dia rindukan adalah peringkat keempat dari jalan bela diri.
Peringkat keempat hingga keenam dari jalan bela diri dikenal sebagai akumulasi peringkat, mereka juga dikenal sebagai seniman bela diri, mereka yang adalah seniman bela diri sejati. Setelah memasuki wilayah ini, bela diri artis tidak hanya memiliki tubuh dan darah yang kuat. Mereka juga dapat memperkuat organ mereka dan menggunakan kekuatan batin, yang melampaui serangan otot murni. Begitu mereka mencapai martial artist, mereka akan meninggalkan alam orang-orang duniawi dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Kembali di Desa Daun Hijau, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menjadi artis bela diri sejati, dan memasuki sekte Zhao telah membuat mimpi ini datang satu langkah lebih dekat. Setelah ia memasuki peringkat 2 jalur bela diri, Zhao Feng segera memberitahu orang tuanya. Peringkat kedua dari jalan bela diri. Ayahnya, Zhao Tianyang dan ibunya, Zhao Xi, sama-sama terkejut tetapi mengeluarkan nafas dalam-dalam. Sebagai Zhao Feng mampu mencapai peringkat 2 di usia ini tanpa menggunakan bantuan dari luar, bakatnya bisa dikatakan lebih baik daripada beberapa orang. Yang harus Anda lakukan selanjutnya selama 2 bulan ke depan adalah untuk mempersiapkan kontes tanding keluarga. Kami tidak membutuhkan Anda untuk melakukan dengan sangat baik, tetapi jangan kehilangan muka. Petik 1. Zhao Tianyang mengungkapkan senyum bahagia. Zhao Xi juga tersenyum senang. Untuk Zhao Feng mencapai langkah ini, mereka sangat senang dan tidak memiliki harapan yang lebih tinggi. Namun, target Zhao Feng tidak terbatas hanya untuk ini. Dia ingin menjadi artis bela diri sejati, bahkan mungkin mencapai puncak seni bela diri. Setelah menerobos ke peringkat kedua, status saya di dalam sekte sekarang lebih tinggi dan saya memiliki hak untuk memasuki tingkat pertama, perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri, sekte-sekte, berisi banyak keterampilan seni bela diri yang berbeda. Berpikir tentang ini, Zhao Feng segera pergi menuju perpustakaan seni bela diri. Brother Feng, petik 1. Di tengah jalan, suara yang sedikit terkejut dari seorang gadis menghentikannya. Suara gadis muda itu memiliki suara yang familiar dan merasa nyaman untuk didengarkan. Tubuh Zhao Feng menjadi kaku. Dari sisinya datang seorang anak laki-laki dan perempuan yang usianya tidak terlalu tua. Laki-laki itu berpakaian ungu, memiliki alis tebal, punggung tegak lurus dan tajam di matanya. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketiga, murid-murid lain di sekitar mereka merasakan tekanan yang dia pancarkan. Dia adalah murid peringkat ketiga dari murid luar, Zhao Yijian. Orang-orang di sekitar mereka berseru, dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan. Yang datang bersama Zhao Yijian adalah seorang wanita muda berkulit putih, yang usianya sama dengan Zhao Feng, sekitar 13 atau 14, dia memiliki wajah yang cantik dan jernih. Little Sister Sue, petik 1. Zhao Feng melihat gadis berpakaian putih dan mulutnya tanpa sadar meringkuk menjadi senyuman mengejek. Gadis di depannya adalah orang yang memasuki sekte itu bersamanya setengah tahun yang lalu, Zhao Sue. Kembali di Greenleaf Village, Zhao Sue adalah penggemar beratnya. Namun, setelah mereka memasuki sekte Zhao, mereka menjadi jauh dari satu sama lain, mereka hampir sepenuhnya orang asing sekarang. Setelah Zhao Sue memasuki sekte Zhao, menggunakan kecantikannya, dia dengan cepat menjadi teman baik dengan Zhao Yijian, yang menduduki peringkat ketiga dari murid-murid luar, dan kemudian, dengan menggunakan koneksinya, dia mencapai tingkat 2 dari jalur bela diri setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, Zhao Sue mengatakan sesuatu kepada Zhao Yijian. Oke, tapi jangan terlalu lama. Zhao Yijian mengangguk dan membungkuk ke samping, bahkan tidak peduli untuk melihat Zhao Feng. Zhao Sue berjalan di depan Zhao Feng dan, dengan cara yang rumit, dan dengan sedikit desahan, berkata, Brother Feng, Anda akhirnya menembus ke peringkat kedua. Namun, Suer akan memberi Anda beberapa saran, jangan terlalu keras kepala. Setelah memasuki sekte ini, saya menyadari bahwa itu tempat yang kami mulai terlalu rendah dibandingkan dengan tempat di sini. Petik 1. Apa yang ingin Anda katakan? Zhao Feng memutuskan hukumannya dan menjawab dengan wajah dingin. Zhao Sue memiliki sedikit kemarahan di wajahnya, tetapi dia masih menggigit giginya dan berkata, Brother Feng, Suer akan menasihati Anda sekali lagi, pergi ke saudara Yijian dan janjilah diri kepadanya. Dengan bantuannya, hanya dengan itu Anda akan bergabung dengan sekte Zhao utama, dengan cara itu Anda dapat menghindari masalah. Petik 1. Janji, Zhao Feng membuat tawa dingin. Dia tidak akan berjanji kepada siapapun di seluruh hidupnya. Zhao Yijian memiliki aura dingin dan sangat arogan. Setiap kali dia melihat Zhao Feng, itu dengan lubang hidungnya, seolah dia terlalu tinggi dibandingkan dengan dia. Melihat ekspresi Zhao Feng, Zhao Sue segera tahu, saat mereka tumbuh bersama dia mengerti Zhao Feng dengan sangat baik. Zhao Sue berjalan kembali ke sisi Zhao Yijian dan menggumamkan sesuatu. Huff.
Dia tidak tahu apa yang baik untuknya, sampah tak berguna ini. Zhao Yijian berkata dengan suara dingin. Sampah tidak berguna, alis Zhao Feng mengerut. Mungkin karena dia melihat Zhao Feng begitu tidak mau, tapi Zhao Yijian terdiam dan berkata dengan dingin, saya pernah mendengar bahwa itu Anda adalah jenius desa Greenleaf. Namun, di Sekte Zhao, kamu hanya sedikit bak. Kami akan bertemu di kontes, Family Sparring, dan saya akan mengalahkan Anda hanya dalam satu gerakan. Petik 1. Sama seperti apa yang akan saya katakan, kita akan bertemu di kontes. Zhao Feng meludah dengan pahit dan kemudian berbalik ke arah perpustakaan bela diri. Dia tidak ingin terus berbicara, karena mereka harus bertarung 2 bulan kemudian, dan yang dengan kekuatan lebih besar akan menang. Sebagai penglihatan Zhao Sui disahkan oleh Zhao Feng, itu terlintas sedikit. Pada titik ini, dia merasakan perasaan aneh dari Zhao Feng. Perasaan yang dia tidak bisa mengerti. Dia yakin dia baik-baik saja. Zhao Yijian mendengus. Dia bahkan tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan yang serius. Pada murid-murid sekte luar, mereka yang telah memasuki peringkat ketiga dari jalur bela diri tidak melebihi 60 orang, dan untuk peringkat ketiga dari ini, bisa dilihat bahwa itu dia memiliki beberapa keterampilan hebat di lengan bajunya. Zhao Sui menghela napas dalam hatinya, Zhao Feng hanya menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Zhao Sui mengerti kekuatan Zhao Yijian dengan sangat baik. Beberapa dari peringkat ketiga bahkan tidak bisa memblokir satu gerakannya. Setelah beberapa saat, Zhao Feng datang ke pangkalan penting sekte, Perpustakaan Seni Bela Diri. Perpustakaan Seni Bela Diri sangat penting bagi sekte itu, dan karena itu ada para tetua yang menjaganya. Murid cabang, petik 1. Tetua berpakaian putih di dalam Perpustakaan Seni Bela Diri menatap piring identitas Zhao Feng, dan mengerutkan alisnya. Tetua besar, petik 1. Zhao Feng memiliki wajah sopan, dia tahu kekuatan orang tua. Dari mata kirinya, dia merasakan kekuatan misterius yang datang dari sesepuh. Itu adalah lapisan aura merah, yang berada di antara darah dan kulit mereka, tetapi terus bergerak melalui pembuluh darah mereka, dan bisa menyerang kapan saja. Itu juga bisa menyerang melalui udara dan menghancurkan logam menjadi bubuk. Zhao Feng tahu bahwa itu tetua berpakaian putih sudah dikultivasikan, kekuatan batin, ke tingkat yang tinggi, itu bisa menghancurkan 100 dari dirinya dalam sekejap. Hanya mereka yang berada di peringkat keempat dari jalan bela diri atau lebih tinggi bisa memiliki kekuatan batin. Zhao Sui, Zhao Kun, para pembelajar bela diri ini tidak akan memiliki kekuatan batin. Zhao Feng mengambil busur dan berkata, Elder, saya ingin pergi ke lantai 2 dari Perpustakaan Seni Bela Diri. Petik 1. Mencapai peringkat kedua di usia 14 tahun adalah rata-rata. Namun, sebelum Anda menjadi murid batin, saya harus memberitahu Anda bahwa itu murid cabang dan murid utama memiliki perlakuan berbeda di Perpustakaan Seni Bela Diri. Petik 1. Tetua berjubah putih itu berkata. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia berhenti sebentar, tetapi kemudian berpikir tentang aturan baru sekte dan segera dipahami. Elder, silakan lanjutkan. Petik 1. Zhao Feng tahu bahwa itu sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tidak memiliki hak untuk mendiskusikan peraturan. Tetua berpakaian putih berkata dengan wajah tanpa ekspresi, mereka dengan peringkat 2 dari jalan bela diri hanya dapat memasuki tingkat pertama dari Perpustakaan Seni Bela Diri. Tingkat pertama dari Perpustakaan Seni Bela Diri memiliki banyak seni bela diri tingkat rendah, dan beberapa tingkat menengah. Para murid sekte utama dapat memilih 2 seni bela diri tingkat menengah atau 4 seni bela diri tingkat rendah di Max, dan batasnya adalah 2 bulan untuk meminjam ini. Para murid cabang samping hanya dapat memilih 1 seni bela diri tingkat menengah atau 2 seni bela diri tingkat rendah, dan batas waktunya adalah 1 bulan. Petik 1. Setelah mendengarkan peraturan, Zhao Feng menarik napas panjang dan berkata, junior ini mengerti. Petik 1. Murid-murid cabang hanya memiliki setengah dari kuantitas dan waktu dibandingkan dengan murid cabang utama. Baik, Anda dapat masuk sekarang, tetapi batas waktunya setengah jam. Petik 1. Di bawah bimbingan sesepuh berjubah putih, Zhao Feng perlahan melangkah ke Perpustakaan Seni Bela Diri, tempat dia bermimpi datang ke. Perpustakaan Seni Bela Diri adalah tanah penting di sekte, itu memiliki koleksi keterampilan bela diri yang berbeda yang dikumpulkan selama ratusan tahun. Mereka digunakan untuk membantu orang-orang dari generasi nanti berharap mereka dapat memperluas keluarga. Biasanya, sejumlah sekte dan kualitas seni bela diri menentukan seberapa kuat sekte itu. Zhao Feng ingat bahwa itu di desa keluarga Zhao Greenleaf, bahkan tidak ada perpustakaan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri dibagi menjadi 3 lantai. Di lantai pertama ada sejumlah besar seni bela diri,
tetapi kebanyakan dari mereka memiliki peringkat rendah, dengan beberapa peringkat menengah di sana juga. Lantai kedua ternyata memiliki teknik sekte dan teknik tradisional. Sebagian besar dari mereka berpangkat tinggi, bahkan ada beberapa peringkat puncak di sana. Namun, untuk memasuki lantai dua, seseorang harus setidaknya berada di peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan lantai tiga hanya rumor, karena belum pernah dibuka. Namun, untuk Zhao Feng, lantai 2 dan 3 terlalu jauh, bahkan seni bela diri lantai 1 adalah sesuatu yang dia rindukan. Dia tidak memiliki latar belakang dalam sekte, dan seseorang tanpa latar belakang atau bakat luar biasa tidak dapat mengakses seni bela diri. Peringkat yang lebih tinggi, The Flaming Metal Tinju dia hanya seni bela diri peringkat inti, dan itu bahkan lebih lemah dari seni bela diri peringkat rendah. Namun, setelah menembus ke peringkat 2 dari jalan bela diri, dia memiliki hak untuk memasuki lantai 1 dan memilih seni bela diri. Sekte Zhao, tidak mengherankan bahwa ini adalah salah satu dari 3 keluarga besar dari kota Sun Feather, yang mengendarai beberapa ratus keluarga lainnya. Petik 1. Zhao Feng melangkah ke lantai pertama, napasnya semakin cepat. Di lantai pertama, dia bisa melihat beberapa murid Zhao lainnya, tetapi mereka semua menggunakan waktu mereka untuk memilih keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Menurut aturan, mereka yang memasuki perpustakaan seni bela diri hanya memiliki setengah jam untuk memilih. Jadi semua orang yang memasuki perpustakaan seni bela diri tidak membuang waktu. Saya punya waktu setengah jam dan saya harus memilih seni bela diri kelas menengah, atau 2 seni bela diri peringkat rendah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan memindai di sepanjang rak buku. Lantai 1 perpustakaan seni bela diri memiliki beberapa ribu buku, dan setiap buku setebal setengah inci. Untuk menemukan 1 atau 2 seni bela diri dari jumlah yang tinggi itu tidaklah mudah. Rock Breaking Palm, Angeret Dragonfish, Leaf Picking Sword, angin seperti kaki. Petik 1. Berbagai jenis keterampilan seni bela diri membuat mata Zhao Feng berubah warna. Suah. Zhao Feng membalik halaman keterampilan seni bela diri ini dengan cepat ke halaman 1. Seni bela diri ini biasanya memiliki ringkasannya di halaman pertama. Blade-blade sayap gila seperti angin, kuat seperti kilat, menggunakan kecepatan untuk menang. Persyaratan minimum adalah peringkat pertama dari jalan marsial, untuk melatih keterampilan ini adalah rata-rata. Peringkat rendah, tinju naga marah dapat meningkatkan kekuatan kultivator, dapat menempatkan semua kekuatan ke dalam satu serangan. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri, untuk melatih keterampilan ini cukup sulit. Rank, Pick of the Middle Rank. Angin seperti kaki keterampilan tempur jarak dekat yang menggunakan kecepatan untuk menang. Ketika dilatih untuk potensi penuh, dapat melawan banyak orang dan tidak kalah. Persyaratan minimum adalah peringkat pertama dari jalur bela diri, tetapi membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Peringkat tengah. Pasir logam, meningkatkan pertahanan tubuh. Di bawah aktivasi penuh bisa langsung berhadapan dengan lawan peringkat yang sama. Seseorang yang bisa melatihnya ke tingkat tinggi dapat menggunakan tubuh mereka dan melawan pedang dan pedang. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri dan membutuhkan kekuatan kemauan yang tinggi. Peringkat tengah. Keterampilan perpustakaan seni bela diri lebih kuat daripada keterampilan peringkat inti sejauh ini, seperti yang diharapkan. Petik 1. Zhang Feng sangat senang, dan keterampilan yang dia lihat terutama adalah peringkat menengah. Setelah hanya melihat melalui puluhan buku, hatinya sudah dipindahkan beberapa kali. Namun, perpustakaan seni bela diri memiliki batasan. Dia hanya bisa mengambil 1 seni bela diri kelas menengah. Jika saya hanya bisa mengambil beberapa maka itu akan sangat bagus. Zhao Feng merasa tidak mau dan berpikir itu tidak adil, siswa cabang hanya dapat memilih 1 seni bela diri menengah sedangkan murid utama dapat memilih 2. Petik 1. Untuk meningkatkan kecepatannya dalam memilih, Zhao Feng mulai menggunakan mata kirinya. Dengan mata kirinya, Spipis meningkat lebih dari 10 kali. Suah. Mata kiri Zhao Feng menggunakan kecepatan luar biasa untuk melihat seni bela diri ini. Dia hanya butuh 1 pandangan untuk mengerti semuanya. Melihat lebih dari 30 buku, Zhao Feng sepenuhnya menghafal isi dari mereka dan membandingkannya dengan satu sama lain. Ketika dia telah memindai lebih dari 50, Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak benar, tiba-tiba Zhao Feng membeku. Dia kembali ke ingatannya tentang buku-buku lain. Dalam pikirannya isi buku itu muncul dan tidak ada satu kata pun yang salah. Ini, petik 1. Zhao Feng merasa dirinya gemetar karena kegirangan. Setelah bergabung dengan mata kiri, memori Zhao Feng telah meningkat juga, bisa dikatakan bahwa itu dia hanya perlu melihat sesuatu sekali dan tidak akan pernah melupakannya.
Terutama ketika dia mengaktifkan mata kirinya, isi dari buku-buku itu seolah-olah mereka terbakar dalam pikirannya. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan mencapai kekuatan, tidak pernah melupakan. Ada banyak rumor tentang jenius di Azure Flower Continent, dan tidak pernah melupakan, adalah salah satu atribut yang mereka miliki. Namun, tidak pernah lupa, bagi sebagian besar orang adalah ingatan mereka bagus, mereka hanya perlu membacanya sekali dan akan mengingat 80-90% kontennya. Namun, dibandingkan dengan Zhao Feng, tidak pernah melupakan, itu jelas jauh lebih kuat, dia benar-benar tidak dapat melupakan. Dengan kekuatan ini, di perpustakaan seni bela diri, itu berarti bahwa itu Zhao Feng dapat mengambil beberapa buku, sedikit lagi. Cepat, cepat, cepat. Petik 1. Zhao Feng memiliki ekspresi kegembiraan dan mulai menghafal semua buku yang dia bisa. Suah. Konsentrasinya menjadi maksimal saat dia membalik-balik halaman begitu dia membacanya. Selama isinya dilihat oleh mata kirinya, tidak masalah apakah itu kata-kata atau gambar, dia menghafal semuanya. Hanya butuh napas Zhao Feng 20 waktu untuk sepenuhnya mengingat sebuah buku dengan 50 halaman. Hahaha, jangan pernah lupa. Baik, Zhao Feng merasa baik, tapi dia tampak lebih gila saat dia merobek buku-buku itu. Tindakannya jelas menyebabkan beberapa murid lain untuk melihat. Saya pikir orang ini sudah gila. Petik 1. Mungkin ini pertama kalinya dia masuk dan dia terlalu bersemangat. Petik 1. Beberapa murid melihat tindakan Zhao Feng dan menggelengkan kepala mereka. Waktu berlalu dalam sekejap, dan frak 34, setengah jam sudah berlalu. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia merasa lelah, tetapi itu masih tidak bisa menghentikan kegembiraan di dalam dirinya. Pada titik ini, dia telah mencuri lebih dari 100 buku seni bela diri. Seni bela diri ini terutama seni bela diri kelas menengah. Ini termasuk keterampilan fist, keterampilan palem, keterampilan pedang, keterampilan pernapasan, keterampilan footwork, keterampilan pertahanan dan banyak lagi. Karena Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya, pikirannya menjadi lelah. Selanjutnya, mata kiri Zhao Feng memindai di sekitar area dan mendarat di sebuah buku seni bela diri kuno. Alasan mengapa dia berhenti di sini adalah karena Zhao Feng merasa bahwa itu materi buku ini adalah mode yang berbeda dari yang lain. Zhao Feng mengambil buku ini dan di atasnya ada 3 kata, very apung ringan. Dia membalik ke halaman pertama. Mengambang dengan ringan seni bela diri peringkat tinggi, dapat membuat kultivator bergerak melalui salju tanpa meninggalkan bekas, dapat melayang menyeberangi sungai dan membuat orang itu merasa seperti burung. Ketika dilatih cukup tinggi, orang itu dapat melipat gandakan lompatan dan bahkan terbang sebentar saja. Persyaratan minimum adalah peringkat kedua dari jalur bela diri dan untuk melatih dalam keterampilan ini sangat sulit. Selain itu, kekuatan dalam akan meningkatkan kekuatan. Mencapai alam tertinggi akan membiarkan seseorang menjadi yang tercepat dari semua orang di bawah pangkat 7 dari jalan bela diri. Kepalaan Zhao Feng mengira bahwa ini hanya keterampilan pekerjaan kaki biasa, tapi setelah dia melihat lompat ganda, dan ditambahkan dengan kekuatan batin, matanya berbinar. Melompat ganda, melampaui batas seni bela diri peringkat tengah, bahkan beberapa peringkat tinggi tidak dapat melakukannya. Selain itu, kekuatan batin, berarti bahwa keterampilan ini cocok untuk seniman bela diri di atas atau di peringkat keempat dari jalur bela diri. Dan bagian yang paling luar biasa adalah, mencapai alam tertinggi akan memungkinkan orang untuk memiliki kecepatan tercepat dari semua di bawah pangkat 7 dari jalan bela diri. Sungguh mantan agresi, bahkan beberapa seni bela diri tingkat puncak tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Petik 1. Mata Zhao Feng bersinar dan tanpa ragu-ragu, dia mulai membaca isi dari Lively Floating Fairy. Dia memiliki pertanyaan di dalam hatinya, mengapa skill yang begitu kuat ditempatkan di lantai bawah? Dan mengapa tidak ada yang mempelajarinya? Segera, Zhao Feng menemukan alasannya. Setelah membalik ke seperempat dari buku itu, kata-kata mulai kabur. Alasan utamanya adalah buku itu terlalu tua, dan buku itu mulai terbentuk. Itu berarti bahwa buku ini hanya memiliki seperempat dari isi aslinya. Sangat disayangkan. Petik 1. Zhao Feng sangat kecewa, namun, dia tidak menyerah dan terus menggunakan mata kirinya pada kata-kata yang kabur. Menggunakan semua kekuatannya pada mata kirinya, Zhao Feng hanya bisa melihat kata-kata di bawah cetakan, ini sudah melebihi penglihatan manusia normal oleh setidaknya 20-30 kali. Setelah membaca 1-2 halaman, Zhao Feng merasa pikirannya lelah dan mata kirinya merasa seolah-olah tidak ada kekuatan tersisa di dalamnya. Jika saya mengambil ini kembali, saya dapat perlahan-lahan membaca semua konten yang ada di kemudian hari. Zhao Feng berpikir sampai di sini, dan kemudian mengambil feri terapung ringan dari lantai 1 perpustakaan seni bela diri.
Ringannya kapal apung. Anda ingin buku ini? Elder berjubah putih itu bertanya dengan alis berkerut. Iya nih. Zhao Feng dengan sopan berkata. Buku ini telah ada selama 1000 tahun dan ada bagian di dalamnya yang melebihi seni bela diri peringkat tinggi sejauh ini. Setelah berbicara sampai di sini, suara kakak berjubah putih berubah, namun, hanya seperempat dari buku ini bisa dilihat. Sebuah catatan penting, untuk melatih keterampilan ini dengan sangat super, bahkan beberapa orang jenius tidak dapat melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, di bawah peringkat keempat dari jalur bela diri, potensinya dibatasi. Akhirnya, lelaki berjubah putih itu memperingatkan, saya akan menyarankan Anda untuk mengubah buku, atau Anda tidak akan pernah menerobos ke peringkat keempat dari jalur bela diri dan menjadi seniman bela diri sejati. Terima kasih Elder atas peringatan Anda, tetapi hati saya sudah diputuskan. Petik 1. Zhao Feng memiliki tampilan tenang di wajahnya. Melihat cuti Zhao Feng, tetua berjubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata, para pemuda ini sekarang mengambil buku peringkat tertinggi yang mungkin. Dia percaya bahwa itu Zhao Feng tidak akan dapat sepenuhnya belajar feri terapung ringan, dan mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bisa, apa yang bisa dilakukan sebagian buku seni bela diri. Meninggalkan perpustakaan seni bela diri, Zhao Feng pulang ke rumah. Duduk di tempat tidurnya, dia menutup matanya, dan di dalam pikirannya isi sekitar 100 buku seni bela diri dengan cepat muncul. Memiliki persediaan seni bela diri yang begitu besar memberi Zhao Feng semangat yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan kebahagiaannya dan tertawa dengan kepala terangkat. Cukup waktu berlalu sampai dia tenang. Di negara awan, keterampilan seni bela diri tingkat menengah bernilai beberapa ratus perak, dan uang yang diterima Zhao Feng per bulan hanya 10 perak. Tentu saja dia tidak bisa mengambil skill sekte dan menjualnya, jika dia melakukannya dia akan dihukum, mereka akan menghancurkan kultivasi dan kemudian mengusirnya keluar dari sekte. Zhao Feng mengambil 100-100 buku dari perpustakaan seni bela diri, kebanyakan dari mereka adalah kelas atas dan semuanya memiliki setidaknya orang lalu melatihnya sehingga ia dapat menggunakan pengalaman mereka. Namun, untuk memilih beberapa keterampilan seni bela diri dari buku-buku ini tidaklah mudah. Itu bagus bahwa itu semua buku ini sepenuhnya tertanam dalam pikirannya, karena dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membandingkannya satu sama lain dan memilih satu yang paling cocok untuknya. Sebuah seni bela diri tunggal dapat meningkatkan kekuatannya, dengan kombinasi banyak seni bela diri, dapat meningkatkan kultivasinya. Zhao Feng hanya menggunakan setengah jam untuk memilih 4 keterampilan dari 100 buku. Mereka. Kurung siku buka. Setelah itu datang, Zhao Feng memiliki harapan yang tinggi untuk kekuatan tubuh yang kuat adalah fondasi dan persyaratan minimum untuk kekuatan batin jalan marsial. Martial Path Inner Strength adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi seniman bela diri sejati. Kurung siku buka. Petik 1 kurung siku buka. Zhao Feng sangat gembira di hatinya. Adapun yang terakhir, kenapa dia memilih skill panah? Ini karena itu bekerja dengan baik dengan mata kiri Zhao Feng. Jika saya tidak mempelajari skill panah, maka saya akan menyesal untuk mata kiri saya. Petik 1. Zhao Feng tersenyum-tersenyum di bibirnya. Bisa dibayangkan, bahwa itu dengan kemampuan mata kirinya, dia akan menjadi pemanah divine, alami, dan jika dia menyempurnakan keterampilan panah. Setelah memilih keterampilan seni bela diri, Zhao Feng mulai melakukan kultivasi. Dia pertama kali memulai dengan menutup matanya, pikiran Zhao Feng memasuki isi. Beberapa saat kemudian, darah tubuhnya mulai bergerak perlahan. Ini mudah. Zhao Feng terkejut. Menurut isi, mungkinkah saya seorang jenius? Zhao Feng berpikir sedikit, dan kemudian tidak setuju dengan dirinya sendiri. Karena jika dia adalah seorang jenius, maka itu tidak akan begitu sulit baginya untuk menembus peringkat kedua dari jalan bela diri. Dia menyadari bahwa itu setelah bergabung dengan mata kiri misteriusnya, energi pikirannya telah meningkat. Kecepatan reaksinya, memahami, dan menganalisis kecepatan sekarang melebihi dari orang normal. Ketika dia belajar, pada saat yang sama, dalam dimensi hitam pekat, jari-jari 67 cm pingsan, lampu hijau berputar dengan kecepatan yang meningkat. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah melatih. Dia merasa bahwa itu kekuatan tubuhnya telah menjadi lebih kuat sebesar 30%. Saya melakukannya, Zhao Feng merasa agak luar biasa. Kurung siku buka. Setelah setengah hari lagi, Zhao Feng sudah berlatih, dia berubah pikiran dan mulai berlatih. Seperti yang diharapkan, dengan fondasi. Hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Feng mempelajari semua 81 gerakan ke tingkat awal. Kurung siku buka. Zhao Feng diam-diam menjentikkan lidahnya. Bagian yang paling mengejutkan adalah setelah belajar, tidak heran mereka sempurna untuk satu sama lain. Zhao Feng tertawa dalam hatinya.
Selama 4-5 hari ke depan, Zhao Feng terus belajar. Pada saat ini, kultivasi Zhao Feng mendekati puncak pangkat 2 dari jalan bela diri. Hanya sedikit lebih lama dan saya bisa mencapai puncak peringkat kedua. Maka peringkat ketiga juga tidak akan jauh. Petik 1. Zhao Feng penuh dengan harapan. Keesokan harinya, Zhao Feng meninggalkan rumah dan menuju perpustakaan seni bela diri. Ini karena, Lively Floating Ferry, dan Continuous Meteorite Arrows, membutuhkan ruang terbuka untuk berlatih. Segera, Zhao Feng tiba di sudut bidang seni bela diri. Ini adalah tempat di mana mereka berlatih dengan busur dan panah. Shosh! Sebuah panah meninggalkan afterimage di udara, dan menembak langsung ke pusat target yang berjarak 50 meter. Skuad panah hebat, tidak mengherankan bahwa itu Brother Zhao Yui adalah salah satu dari 3 pemanah saleh terbaik di sekte ini. Panah ini mungkin bisa menembus pertahanan peringkat 3, dan bahkan membunuh binatang buas berotot. Petik 1. Seruan seru datang dari samping. Hebat, Zhao Feng baru saja datang tepat waktu dan berseru. Dia tahu bahwa itu pemuda yang dipanggil, Zhao Yui, terkenal karena menjadi pemanah yang saleh di sekte ini. Shosh shosh shosh. Zhao Yui menarik tali dan menembakkan 5-6 anak panah secepat kilat, yang membentuk lingkaran di sekitar titik merah pusat. Baik, besar, para murid di sekitar mulai bersorak-sorai. Zhao Feng tidak memperhatikan lagi karena dia merasa bahwa itu jika dia mencoba, dia juga bisa menjadi pemanah yang saleh. Dia pergi ke ruang terbuka dan mengambil busur acak. Dia kemudian menyipitkan matanya, seolah-olah dia membidik. Segera setelah dia mengangkat busur, murid-murid di sekitar lapangan memusatkan perhatian kepadanya. Lihat siapa itu, dia terlihat baru. Petik 1. Seorang murid melihat dia dan matanya bersinar. Hehe, anak ini disebut Zhao Feng dan dia berasal dari sekte cabang setengah tahun yang lalu. Belum lama ini, saya mendengar bahwa itu dia menyinggung Zhao Yijian yang menduduki peringkat ketiga di antara para murid luar. Saya juga mendengar bahwa itu pacarnya bahkan meninggalkannya sekarang. Ada beberapa yang mengakui Zhao Feng. Murid keluarga cabang, mari kita bertaruh dan melihat berapa banyak cincin yang bisa dia pukul. Petik 1. Beberapa murid memandang mengejek pada Zhao Feng. Bahkan pemanah emas, Zhao Yui, terganggu oleh ini. Keterampilan panah membutuhkan bakat dan integritas. Ini bukan sesuatu yang ingin dipelajari oleh siapapun yang bisa belajar. Petik 1. Zhao Yui arogan dan samar-samar menatap Zhao Feng. Zhao Feng tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia hampir tidak menggunakan mata kirinya dan target 50 meter divisinya menjadi lebih besar dan lebih besar. Shosh! Senar panah bergetar dan panah melayang di udara, hampir tidak mendarat di target tetapi kemudian jatuh ke tanah. Jika melayang, Zhao Feng mulai berkeringat karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur. Hahaha, petik 1. Para murid di sekitar lapangan mengangkat kepala mereka dan tertawa. Lagi. Zhao Feng tenang, hilang pada panah pertama adalah normal. Selanjutnya, dia menggunakan lebih banyak energi pada panah kirinya dan menggabungkan. Shosh! Panah kedua langsung menuju target dan berjarak 1 ring dari tengah. Cincin ke-9. Ladang itu terdiam. Mereka yang tertawa telah membekukan wajah mereka. Bahkan alis Zhao Yui terdorong bersama. 9 ring, ini sudah sangat dekat dengan pusat. Untuk menembak sejauh 50 meter dan menabrak ini bahkan bagus untuk beberapa pemanah tua. Keberuntungan, ini pasti keberuntungan. Petik 1. Kamu benar, seorang pemula tidak bisa memotret ini dengan akurat. Anak panah pertamanya bahkan tidak mengenai sasaran. Petik 1. Para murid mulai tertawa lagi dan menatap Zhao Feng. Namun, sesaat sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, panah ketiga melesat di udara. Shosh! Panah itu melesat seperti penerangan dan mengenai target. Pusat mati. Ladang itu terdiam sekali lagi. Bahkan Zhao Yui terkejut. Mereka semua kebingungan dan berdiri di sana beku. Keberuntungan saya tidak buruk. Zhao Feng tersenyum kecil. Bibirnya meringkuk sekali lagi menjadi senyuman karena terbukti bahwa itu ia memiliki bakat luar biasa untuk haluan. Keberuntungan, ada apa dengan orang ini? Sebagian besar pemanah memiliki wajah aneh. Semua pemanah adalah pemula sejak awal. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan keberuntungan seperti itu. Anak, ambil bidikan lain. Petik 1. Beberapa murid berkata dengan enggan. Iya nih, ambil bidikan lain. Petik 1. Sebagian besar dari mereka terlihat bersemangat dan mulai berteriak. Zhao Feng ingin pergi, tetapi orang-orang ini tidak mau membiarkannya pergi. Ada beberapa murid yang merupakan peringkat ketiga dari jalan bela diri, dan kebanyakan di sini lebih tua darinya.
Baik, Zhao Feng mengangkat bahu dan kemudian mengambil busur lagi. Tak berdaya, Zhao Feng mengambil busur lagi dan perlahan menarik tali. Lihatlah sikap anak ini, jelas dia adalah seorang pemula. Petik 1. Huff. Jika dia memukul pusat kali ini, saya akan menulis nama saya mundur. Petik 1. Pemanah di lapangan memiliki wajah gembira dan memandang rendah Zhao Feng. Orang di kerumunan yang memiliki keterampilan tertinggi adalah Zhao Yui. Dia memiliki wajah penuh percaya diri, keterampilan memanah hanya ditingkatkan dengan memotret tanpa batas. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi pemanah puncak. Petik 1. Kata-katanya membuat para pemanah itu mengangguk setuju. Zhao Feng menyipitkan matanya, tetapi tidak menggunakan mata kirinya saat ini. Jika dia menggunakan mata kirinya, itu jelas akan memukul pusat yang mati. Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan kunci rendah, jadi dia hanya menggunakan mata kirinya. Pada saat yang sama, setiap bagian tubuh Zhao Feng, bahkan napasnya, mulai mengalami perubahan kecil. Perubahan-perubahan ini tidak diawasi secara ketat oleh orang-orang. Namun, sebagai pemanah yang luar biasa, mata Zhao Yui melintas. Shosh! Busur itu menembakkan panah yang melecut udara, dan seperti meteorit, mendarat di target. Pusat mati, cincin ke-10 lainnya. Petik 1. Zhao Feng memiliki ekspresi yang salah. Kali ini dia bahkan tidak sepenuhnya menggunakan mata kirinya, tetapi hanya kemampuan. Dia berpikir bahwa itu sulit untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi tidak tahu bahwa itu dia masih akan memukul pusat yang mati. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tindakannya membuat wajah para murid menjadi tegang. Pusat mati yang lain, siapa orang ini? Petik 1. Dia punya 2 pusat yang mati sekarang, bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? Petik 1. Para pemanah ini memiliki ekspresi bingung dan tidak mau percaya. Oke, saya sudah selesai syuting, saya akan pergi sekarang. Zhao Feng menepuk pakaiannya, lalu meletakkan busurnya dan bersiap-siap untuk pergi. Melihat punggungnya, semua pemanah di sekitar merasa marah. Anak, berhenti di sana. Suara dingin datang dari belakang. Zhao Feng menghentikan langkahnya dan berbalik. Orang yang memanggilnya adalah Zhao Yui. Zhao Yui memiliki wajah penuh amarah dan pangkat ketiga dari jalur bela diri membuat orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan. Zhao Yui berusia 17-18 tahun. Fakta bahwa itu ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, peringkat ketiga, dan juga lebih besar ukurannya daripada Zhao Feng menambahkan beberapa keganasan. Saya sudah menembak panah saya, apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Meskipun Zhao Yui kuat, dan Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, itu tidak berarti dia takut padanya. Anda masih bertindak. Zhao Feng mendengus, Anda bukan seorang pemula, Anda di sini hanya untuk bermain kami. Petik 1. Setelah ini dikatakan, para pemanah di sekitarnya semuanya menyadari dan mengangguk setuju. Tidak heran anak ini sangat beruntung, dia hanyalah seekor harimau yang berpura-pura menjadi babi. Petik 1. Huff. Orang ini berani memainkan kami. Petik 1. Para murid di sekitar percaya kata-kata Zhao Yui dan mulai berteriak pada Zhao Feng dengan wajah marah. Tenang semua orang, ini memang pertama kalinya saya syuting. Zhao Feng menggelengkan kepala, dia benar-benar bukan harimau yang berpura-pura menjadi babi. Untuk mendapatkan hasil yang bagus itu bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Zhao Yui menatapnya dan mengedipkan matanya, bahkan saya tertipu oleh 2 panah pertama. Namun, panah ketiga. Sikap tangan Anda jelas, telah mencapai level yang tinggi. Untuk memotret 50 meter dan pukul tengah 2 kali berturut-turut. Pemula seperti apa yang memiliki keberuntungan seperti ini? Petik 1. Dia punya alasan untuk kata-katanya. Tidak masalah jika Zhao Feng memiliki 100 mulut, karena dia masih tidak bisa menjelaskannya. Apa yang kalian inginkan? Petik 1. Wajah Zhao Feng berubah dingin, jika dia tidak bisa menjelaskan maka tidak ada gunanya menjelaskan. Hehe nak, Anda memiliki keberanian untuk memainkan kita. Jadi kami tidak akan membiarkan Anda pergi begitu mudah. Petik 1. Para murid di sekitar semuanya menyentuh tinju mereka dan semakin banyak orang datang berkerumun. Sister Yufei, tempat itu sepertinya populer, mari kita pergi dan lihat. Beberapa gadis sekte tertarik dengan perhatian yang diberikan. Usia gadis-gadis ini antara 12 dan 16. Salah satu dari mereka mengenakan gaun ungu. Dia memiliki wajah seputih salju dan tampak rapuh, tetapi kecantikannya tidak ada bandingannya. Terlalu cantik siapa dia? Petik 1. Satu pemuda pada usia yang sama dengan Zhao Feng berdiri silau dan matanya terpaku pada gadis itu. Itu jenius baru sekte, Zhao Yufei. Sebagian besar murid sekte tahu identitas gadis itu.
Dia baru berusia 14-15 tahun dan dia sudah berada di puncak peringkat ketiga dari jalur bela diri. Dia akan berada di peringkat keempat segera dan kemudian akan menjadi seniman bela diri sejati. Petik 1. Zhao Yufei ini tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki bakat luar biasa. Petik 1. Beberapa pemuda mengambil kembali penglihatan mereka dan merasa malu, seolah-olah mereka merasa seperti mereka tidak layak untuk Zhao Yufei. Zhao Yufei tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang menyegarkan. Dia seperti bunga. Bahkan mata Zhao Yui bersinar ketika dia melihat Zhao Yufei. Itu dia. Petik 1. Zhao Feng juga tahu Zhao Yufei. Zhao Yufei juga seorang murid cabang yang datang setengah tahun lalu. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Zhao Yijian, tapi dia lebih muda. Sulit dipercaya bahwa itu seseorang dari keluarga cabang, di bawah sumber daya yang dia miliki, bisa mencapai dunia seperti itu. Mungkin, ini jenius. Beberapa hal tidak bisa terjadi pada orang normal. Untuk seorang jenius, mereka bisa dengan mudah. Ketika Zhao Feng sebelumnya melihat Zhao Yufei, dia berpikir bahwa itu dia cantik. Menjadi remaja normal pada usia yang sama, sulit untuk tidak tertarik. Namun, pada saat itu, Zhao Feng tahu bahwa itu dengan status kultivasi dan dia dan Zhao Yufei adalah dua orang dari dunia yang berbeda. Melihat Zhao Yufei datang, Zhao Yui pergi untuk menyambutnya dengan hangat. Zhao Feng disusun, dan menatap lurus ke arah Zhao Yufei. Jika itu sebelumnya, dan Zhao Feng berada di depan jenius gadis yang cantik ini, dia akan menganggap dirinya tidak layak dan bahkan akan takut untuk menatap matanya. Namun hari ini, dia menatap lurus padanya. Ketika dia menatapnya, mata kiri Zhao Feng tanpa sadar mulai bergerak. Melalui mata kirinya, sosok menakjubkan Zhao Yufei bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Melalui ini, Zhao Feng terkejut. Perlahan-lahan, pakaian Zhao Yufei mulai memudar dan dia hampir melihat kulit putih salju di dalam. Jelas, mata kirinya tidak memiliki kemampuan tembus pandang. Bahkan jika itu terjadi, itu akan sangat lemah. Itu hanya karena dia memiliki penglihatan super sehingga dia bisa melihat hal-hal dengan lebih jelas. Perbedaannya adalah bahwa itu pandangan orang normal tinggal pada sesuatu yang jauh, sedangkan visi Zhao Feng bisa menariknya lebih dekat dan melihatnya di bawah 0 jarak. Itulah mengapa ada efek tembus pandang tertentu. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng didorong ke kemampuan penuh dan di dalam dimensi hitam pekat, cahaya hijau samar berputar lebih cepat. Tiba-tiba, pakaian Zhao Yufei benar-benar menghilang, bahkan tubuhnya hampir sepenuhnya tembus pandang. Mata kiri Zhao Feng melihat darahnya beredar, ia bahkan melihat aura ungu samar di dalam pembuluh darahnya. Kemampuan Zhao Yufei sangat kuat. Dia akan memiliki kekuatan batuan marsial, segera. Petik 1. Zhao Feng sangat terkejut dengan ini dan mengambil nafas panjang. Dalam hal usia, dia hanya lebih tua darinya setahun, tapi dia sudah memiliki prestasi tinggi. Di benua bunga Azure, sebagian besar pembelajar bela diri tetap berada di peringkat ketiga dari jalur bela diri selamanya karena mereka tidak dapat memahami kekuatan jalan bela diri dan menjadi peringkat keempat. Namun Zhao Yufei, pada usia 14-15 hampir sepenuhnya memahami konkret itu web of martial path inner strength. Hari-hari sampai ia menjadi seniman bela diri sejati tidak jauh. Mata kiri saya tidak sepenuhnya memiliki kemampuan tembus pandang, tetapi saya masih bisa merasakan darah dan kekuatan dalam dari yang saya lihat. Petik 1. Mata Zhao Feng melonjak dan ini adalah kesimpulan yang dia berikan setelah berpikir. Pada saat ini, fokus utama, Zhao Yufei sepertinya merasakan sesuatu dan memandang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak menyembunyikan tetapi menutup kemampuan mata kirinya. Zhao Yufei merasa aneh di dalam hatinya saat perasaan dilucuti dan semua rahasianya terlihat. Apa yang terjadi di sini? Zhao Yufei mengambil kembali tatapannya dan bertanya. Adik kecil Yufei, inilah yang terjadi. Petik 1. Zhao Yui dan yang lainnya membesar-besarkan seluruh kejadian itu. Saya melihat. Zhao Yufei menatap Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa itu dalam kondisi seperti ini dia tidak akan bisa menjelaskannya. Anak. Karena tindakan masa lalu Anda telah menyebabkan kemarahan orang banyak. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf kepada semua orang. Petik 1. Zhao Yui berkata dengan arogan. Minta maaf. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa saya harus minta maaf? Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Jika Anda meminta maaf kepada kami, maka kami akan membiarkan ini berlalu. Zhao Yui berkata seperti pria. Dia jelas akan tampil baik di depan kecantikan ini. Minta maaf. Tidak mungkin. Zhao Feng berkata, semua yang Anda katakan sebelumnya hanyalah apa yang Anda pikirkan sendiri. Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, semua orang,
bahkan termasuk Zhao Yufei, mendorong alis mereka bersama. Zhao Feng ini sedikit terlalu arogan. Petik 1. Zhao Yufei sekarang memiliki kesan buruk terhadap Zhao Feng. Anda dapat berdebat dengan baik bukan? Petik 1. Zhao Yui tertawa dan bukannya marah. Jika Anda tidak meminta maaf, maka jangan berpikir bahwa itu Anda akan dapat pergi. Para murid di sekitar mulai mendekati Zhao Feng, menggunakan lebih banyak untuk bertarung lebih sedikit. Zhao Feng memiliki wajah ejekan dan melirik Zhao Yufei. Zhao Yui dan kroninya semua wajah mereka berubah. Di depan gadis jenius dan cantik ini, mereka jelas-jelas akan bertindak sebagai tuan-tuan, dan menggunakan lebih banyak untuk memukul lebih sedikit tidak terlalu bagus. Baik, mata Zhao Yui berputar-putar dan membuat tipuan di hatinya, kami tidak akan menggunakan lebih banyak untuk mengurangi kurang. Anda tidak perlu meminta maaf, tetapi hanya jika Anda dapat mengalahkan saya dalam keterampilan panah. Betul, karena Anda berdua pemanah, gunakan kekuatan Anda untuk berbicara. Petik 1. Adik kecil Yufei bisa menjadi hakim. Semua orang setuju dan mulai berteriak. Zhao Yui tertawa dalam hatinya, ini seperti menembak dua burung dengan satu anak panah. Melalui kontes panah, dia bisa membuat Zhao Feng meminta maaf dan tidak kehilangan sikap. Dia juga bisa memamerkan keahliannya di depan Zhao Yufei, bahkan mungkin memenangkan hatinya. Kontes keterampilan panahan. Petik 1. Zhao Feng merasa tidak berdaya untuk mengatakan lagi, baik, kami berbicara dengan kekuatan kami. Petik 1. Zhao Feng telah menyebabkan kemarahan orang banyak, jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskan apa yang terjadi. Baik, setidaknya Anda punya nyali. Petik 1. Zhao Yui sangat senang karena rencananya berhasil dengan mudah. Dia pertama kali berpikir bahwa itu Zhao Feng akan melawan dan butuh dorongan, dia tidak tahu bahwa itu dia akan diterima dengan mudah. Dan ketika Zhao Feng kalah, semua yang perlu dia lakukan adalah meminta maaf, yang meninggalkan beberapa ruang baginya untuk mundur. Adik kecil Yufei, bagaimana dengan Anda menjadi hakim? Zhao Yui berkata sambil tersenyum pada Zhao Yufei. Dalam hal bakat dan kultivasi, Zhao Yufei adalah salah satu yang teratas dalam kerumunan, jadi dia memiliki hak untuk menilai. Baik, Zhao Yufei mengangguk, tetapi tidak menunjukkan banyak minat. Menurut pendapatnya, Zhao Yui menduduki peringkat ketiga untuk memanah sehingga Zhao Feng tidak bisa mengalahkannya. Segera, ladang itu memiliki ruang terbuka. Orang-orang yang ingin menonton meningkat menjadi 30 orang. Kami punya adik perempuan Yufei di sini hari ini, jadi Zhao Yui jelas akan menggunakan semua keterampilannya. Petik 1. Semua pemanah penuh antisipasi. Semua orang tidak ragu bahwa itu Zhao Yui akan menang. Alih-alih kontes, ini lebih baik dilakukan oleh Zhao Yui. Datang. Zhao Yui memanggil beberapa pemuda dan mereka membawa 4 sasaran. Segera, 4 target itu disusun dalam garis lurus, tempat di depannya. Setiap target memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, saya akan memamerkan langkah spesial saya, Continuous Eagle Arrows. Zhao Yui memiliki wajah penuh senyum. Arahan elang berlanjut. Para murid di sekitar semua memiliki wajah gembira. Bahkan Zhao Yufei menunjukkan sedikit ketertarikan. Di depan kerumunan, Zhao Yui berjalan di depan 4 sasaran. Karena ada 4 target yang diatur dalam garis lurus, menggunakan keterampilan memanah normal mereka hanya bisa memukul yang di depan. Zhao Yui menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan 4 anak panah sekaligus. Apakah dia akan? Semua orang sok. Pada saat ini, busur Zhao Yui ditarik ke max, yang membentuk bulan purnama yang menghadap ke atas. 4 panah semuanya ditempatkan pada string. Semua orang mengambil nafas dingin. Pada saat itu, shosh, 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 shosh. 4 panah melayang di udara, membentuk 4 busur sempurna, dan seperti elang, menerkam ke arah target mereka. Pah, pah, pah. Hampir pada saat yang sama, 4 panah menghantam pusat mati pada 4 sasaran. Ya Lord, semua orang berteriak pada pemandangan itu. Jadi panah bisa ditembak dengan cara ini. Mereka tidak harus terbang lurus, mereka bisa melengkung. Dan karena gravitasi, mereka akan jatuh pada target mereka. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng merekam rute dengan sempurna. Hasil akhirnya membuat jantungnya bergetar. Arahan elang berlanjut. Butuh waktu lama sebelum semua orang akhirnya tenang. Apa keterampilan memanah tingkat tinggi? Mata Zhao Yufei menunjukkan keterkejutan. Terima kasih telah menonton. Zhao Yui melihat reaksi Zhao Yufei dan tertawa sendiri. Anak, giliran Anda. Setelah Zhao Yui selesai, semua tatapan mereka berbalik ke arah Zhao Feng dengan mata penuh ejekan. Tidak ada yang percaya bahwa itu keterampilan panahan Zhao Feng akan dibandingkan dengan Zhao Yui.
Biarkan saya berpikir sedikit. Zhao Feng mengambil busur dan dalam pikirannya. Dia menganalisis bahwa itu baginya untuk mengalahkan Zhao Yui tidak mungkin, kecuali dia memiliki waktu beberapa hari ekstra. Jadi dia tidak bisa menggunakan cara normal untuk mengalahkan Zhao Yui. Mata Zhao Feng dipindai di langit dan kemudian di atas bidang memanah saat dia memutuskan apa yang akan dia lakukan. Oke, saya akan mulai sekarang. Zhao Feng perlahan mengeluarkan panah. Panah pertama, petik 1. Dia menarik kembali anak panah dan menembak dengan ceroboh ke langit. Apa yang orang ini lakukan? Semua orang berhenti. Namun, hanya pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Peh. Bayangan hitam jatuh dari langit. Mata semua orang berubah lebar karena itu elang. Keterampilan memanah anak ini tidak buruk karena dia bisa menembak jatuh burung dari langit dengan begitu mudah. Petik 1. Hanya trik kecil. Petik 1. Zhao Yui memiliki wajah penghinaan. Memang, meskipun Zhao Feng berbuat baik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Continuous Eagle Arrows miliknya. Peng, peng, Zhao Feng menembak dua panah lagi. Setiap anak panah yang dia tembak membunuh seekor burung. Anak, jangan memamerkan keterampilan jelek Anda, cepatlah dan akui kekalahan. Petik 1. Seorang pemanah berkata dengan tidak sabar. Tangan saya terasa baik sekarang. Petik 1. Zhao Feng tidak peduli dengannya, karena dia menemukan perasaan itu. Tepat setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam, dan menggunakan semua kekuatannya pada mata kirinya. Pada saat itu, mata kirinya bersinar hijau pingsan. Shosh! Panah lain menembus langit, secepat kilat. Dari langit jatuh bayangan hitam lainnya. Zhao Yui tertawa dingin tetapi tidak berbicara. Ya Lord, anak panah ini menembak dua burung. Seorang pemanah berseru. Zhao Yui mendengar itu dan menoleh. Memang ada dua burung di sana. Satu panah, dua burung. Hati Zhao Yui melompat, dia tidak pernah berpikir bahwa itu Zhao Feng memiliki keterampilan memanah yang sangat tinggi. Bahkan Zhao Yui tidak memiliki keyakinan dalam hal ini, itu tergantung pada keberuntungan untuknya. Tubuh burung gereja kecil dan terbang sangat cepat. Untuk menembakkan satu panah dan membunuh, kedua burung pipit ini setara dengan Continuous Eagle Arrows milik Zhao Yui. Petik 1. Seorang pemanah berkata, ini hanya hidangan pembuka. Zhao Feng tersenyum samar. Hati orang banyak itu menangis. Mungkinkah Zhao Feng masih memiliki keterampilan yang lebih tinggi? Zhao Feng tidak menjelaskan, tetapi perlahan mengangkat busurnya dan menembak pada target yang berjarak 50 meter. Apa artinya ini? Tidak ada yang mengerti apa artinya itu, 50 meter adalah 100 langkah. Untuk menembak target 100 langkah, bahkan pusatnya, tidak bisa dibandingkan dengan Continuous Eagle Arrows atau One Arrow, dua burung. Shosh! Panah Zhao Feng mengiris udara dan mendarat di target 50 meter keluar. Peng! Panah itu bahkan tidak mengenai bagian tengah, melainkan hanya mengenai tepi luar. Zhao Feng menyeka keringatnya dan menghela nafas panjang. Hahaha, panah ini hampir meleset dari target. Petik 1. Para murid semua mulai tertawa. Zhao Yui juga tertawa. Apakah Zhao Feng tidak sengaja luput? Namun, ketika mereka melihat Zhao Feng, dia memiliki wajah penuh percaya diri. Menjadi hakim, Zhao Yufei juga memiliki wajah yang bertanya-tanya. Dia merasa bahwa itu panah Zhao Feng tidak semudah yang terlihat. Anda pergi dan melihat. Zhao Feng berkata penuh percaya diri. Orang banyak berjalan mendekat untuk melihat panah. Di tepi luar sasaran, letakkan anak panah, masih gemetar. Zhao Feng membuat pemanah untuk menarik panah. Semua orang menatap panah itu. Segera, kepala panah ditarik keluar. Di kepala panah itu mayat berukuran kacang dengan jejak darah. Apa ini? Ya Lord, ini lalat. Sebuah lalat. Salah satu murid berteriak, kaget. Apa? Banyak pemanah bola mata hampir keluar dari keterkejutan. Ya Lord, untuk memiliki selisih 100 langkah dan membunuh seekor lalat, bagaimana dia melakukan ini? Petik 1. Untuk melihat lalat, 100 langkah lagi sudah sangat sulit. Lalat itu juga terbang secara acak. Petik 1. Bagaimana ini mungkin? Petik 1. Wajah Zhao Yui menjadi putih dan menatap tubuh lalat, seolah jiwanya hilang. Jika dia beruntung dia akan bisa menembak dua burung dengan satu anak panah, tetapi untuk membunuh seekor lalat dari 100 langkah jauh tidak mungkin baginya. Lalat itu terlalu kecil, orang normal bahkan tidak bisa melihat lalat dari 100 langkah jauhnya. Kontes memanah berakhir di sini. Pemenangnya diputuskan. Pemenang kontes panahan ini adalah Zhao Feng. Petik 1. Zhao Yufei dengan cepat pulih dari keterkejutan dan terlihat rumit di Zhao Feng. Ini adalah kali pertamanya serius menilai Zhao Feng.
Pemuda yang dilihatnya percaya diri dan memiliki daya tarik yang melampaui banyak orang pada usia yang sama. Saya bisa pergi sekarang, bukan? Zhao Feng berjalan menuju luar. Kerumunan itu secara otomatis membuka jalan baginya. Kebanyakan orang di bidang panahan belajar cara menembakkan panah. Keterampilan memanah Zhao Feng menundukkan mereka, bahkan Zhao Yui tidak bisa berkata apa-apa. Setelah dia keluar dari lapangan panahan, Zhao Feng menghela nafas panjang. Sesi panahan hari ini sangat menguntungkannya. Begitu Zhao Feng berjalan keluar dari bidang panahan. Hahaha Zhao Feng, akhirnya aku menemukanmu. Petik 1. Tawa yang kejam terdengar di depannya. Begitu kata-kata selesai, 3 pemuda memblokir jalan Zhao Feng. Pemuda di depan memiliki alis tebal dan memiliki wajah sukses. Itu Zhao Kun. Bajingan kecil, terakhir kali saya kalah dari Anda. Namun kali ini saya akan membuat Anda kalah dan meminta maaf. Petik 1. Zhao Kun menjilat bibirnya dan matanya memiliki sejumlah kedewasaan di dalamnya. Kali ini dia akan memukul Zhao Feng dengan jujur, dan juga mempermalukannya. Hanya karena dia kalah pada Zhao Feng dalam satu gerakan terakhir kali dan merasa terhina. Zhao Feng menemukan bahwa itu 2 pembantu yang dibawa Zhao Kun berada di peringkat kedua dari jalan marsial dan ada di sana untuk menghentikannya melarikan diri. Sister Yu Fei, bahwa itu Zhao Feng tampaknya memiliki masalah. Salah satu gadis di sisi Zhao Yu Fei berkata. Pada saat ini, sebagian besar orang dari lapangan panahan menemukan perubahan yang terjadi di sini. Zhao Yui memiliki ekspresi angkuh di wajahnya. Namun, di depan hal-hal ini, Zhao Feng tidak merasa takut dan dengan cepat berkata, lakukan gerakan Anda. Petik 1. Buat perubahan Anda. Zhao Kun merasa sepertinya dia salah dengar, apakah ini sama dengan Zhao Feng sebelumnya? Saat visinya mendarat di Zhao Feng, ekspresinya berubah. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Sepertinya Anda telah menembus ke peringkat kedua dari jalan marsial. Namun, jika itu semua yang Anda miliki, maka Anda sebaiknya mulai memohon untuk pengampunan sekarang. Petik 1. Zhao Kun merasa sedikit terkejut dengan pangkat 2 Zhao Feng dari jalan marsial, tetapi itu tidak mempengaruhi rencananya. Itu karena Zhao Feng telah mencapai peringkat 2 belum lama, dan Zhao Kun sendiri telah mencapai puncak peringkat 2 1 atau 2 tahun yang lalu. Dia juga memiliki keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Harap berhenti mengobrol, waktu saya terbatas. Petik 1. Zhao Feng dengan dingin berkata, anak, jangan sombong. Petik 1. Zhao Kun tiba-tiba mengubah keempat tubuhnya dan tubuhnya menjadi sikap aneh, dan seperti ular berbisa, menggigit ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap, Zhao Kun menggunakan 13 perubahan dari ular berbisa. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, jauh melebihi dari Zhao Feng. Zhao Kun mungkin sudah melatih 13 perubahan dari ular berbahaya ke tingkat rendah. Petik 1. Di bidang memanah, Zhao Yufei memiliki wajah yang bergerak dan sedikit terkejut. Menjadi salah satu jenius sekte, dia jelas mendapat dukungan besar dari sekte dan dengan demikian, secara alami, memiliki akses ke keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Semakin tinggi peringkat skill, semakin sulit untuk dilatih di dalamnya. Setelah keterampilan peringkat tinggi telah dilatih ke tingkat rendah, kekuatan akan lebih kuat daripada ketika melatih keterampilan peringkat tengah ke tingkat yang tinggi. Kecepatan apa? Kerusakannya setidaknya 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 1. Zhao Feng juga terkejut oleh Zhao Kun, tetapi kecepatan reaksi mata kirinya masih bisa melihat rute langkah Zhao Kun. Angry Dragon membalikkan sungai. Petik 1. Zhao Feng berteriak keras dan menginjak kedua kaki ke bawah. Di bawah teknik pernapasan udara mendorong, dia menempatkan kekuatannya ke dalam kedua lengannya. Zhao Kun tiba-tiba menyadari bahwa itu kekuatan lawan dengan cepat meningkat. Dan kemudian dia menjadi lebih kaget ketika Zhao Feng menempatkan lebih banyak kekuatan ke dalam Angry Dragon yang membalik sungai. The 3 Earthstones of Angry Dragon Fist, Angry Dragon membalik sungai. Pada saat itu, Zhao Feng seperti naga saat tinjunya menekan ke bawah. Pukulan pertama membuat tubuh Zhao Kun bergetar dan hampir membuatnya memuntahkan darah. 13 perubahannya dari ular berbisa adalah tentang kelicikan dan fleksibilitas. Ini forte tidak dalam pertempuran lurus. Tinju Zhao Feng bagaimanapun merasa seperti mereka tahu di mana dia akan bergerak dan selalu memukul titik lemahnya. Menggunakan teknik pernapasan udara mendorong, Zhao Feng telah melatih Angry Dragon membalik sungai ke tingkat yang tinggi. Zhao Kun terkena kekuatan luar biasa dan mendarat di tanah, berlutut. Lengannya terasa kebas dan darah bocor dari mulutnya. Anda telah kehilangan. Petik 1. Zhao Feng keluar dari arena pertempuran. Saat mereka bertempur, Zhao Feng telah menggunakan mata kirinya dan jelas melihat rute menyerang Zhao Kun.
Dia juga telah melihat beberapa kesalahan dalam seni bela diri peringkat tinggi Zhao Kun, yang berarti bahwa itu belum disempurnakan. Zhao Feng merasa bahwa itu tinju Angry Dragon dan teknik pernapasan udara mendorong terkoordinasi bersama untuk tingkat yang tak terbayangkan, itu sudah bisa mengalahkan beberapa orang peringkat ketiga. Bagaimana ini mungkin? Keahlian saya adalah peringkat tinggi. Petik 1. Zhao Kun merangkak di tanah dan berteriak. Seluruh pertarungan hanya berlangsung selama 2 napas. 1 langkah. Zhao Kun kalah. Para murid di bidang panahan tampak terkejut. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, untuk menang dalam satu gerakan terlalu melebih-lebihkan, terutama ketika pecundang telah menggunakan keterampilan peringkat tinggi. Saat ia mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya, Zhao Yufei bergumam, saya tahu Fis Naga Ari, itu adalah gerakan yang kuat di dalam sekte dan bisa sebanding dengan keterampilan peringkat tinggi, tetapi sangat sulit untuk dipelajari. Saya pikir dia juga melatih dalam keterampilan lain dan menggunakannya dengan Angry Dragon Fist, yang memungkinkan kekuatan untuk hampir 2 kali lipat. Petik 1. Sister Yufei, bagaimana Zhao Kun kalah ketika kultivasi dan keterampilannya lebih tinggi? Petik 1. Seorang gadis di sebelahnya bertanya. Bergerak sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Penggunaan Zhao Chang dari 13 perubahan ular berbahaya itu sangat buruk dan dia hanya belajar 3 langkah pertama, yang jauh dari kakaknya, Zhao Gan. Juga, kesadaran tempurnya tidak ada di dekat Zhao Feng. Zhao Yufei kemudian berhenti sejenak sebelum dia berkata, juga, Zhao Feng telah mempelajari 2 keterampilan yang sangat dekat dengan yang berperingkat tinggi, dan melatih mereka untuk tingkat yang sangat tinggi. Di bawah penggunaan kedua keterampilan ini, kekuatannya melebihi kemampuan Zhao Kun. Petik 1. Setelah gadis itu mendengarkan analisis Zhao Yufei, dia berseru, Zhao Feng sangat kuat. Petik 1. Haha, rupanya saudara Zhao Kun, Zhao Gan, berada di peringkat kelima di antara para murid luar. Kami hanya tidak tahu apakah dia akan membantu saudaranya membalas dendam. Petik 1. Begitu banyak masalah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan meninggalkan bidang seni bela diri, kemudian dia tiba di hutan terbuka di sekte. Dia datang ke sini untuk melatih keterampilan footwork yang paling misterius, Li Floating Fairy. Fairy terapung ringan adalah, tanpa diragukan lagi, keterampilan dengan peringkat tertinggi di antara mereka yang dia miliki. Masalahnya adalah sebagian rusak dan sangat sulit untuk dipelajari. Saat tinju Angry Dragon dan teknik pernapasan udara mendorong digunakan bersama, kerusakannya luar biasa. Saya hanya tidak tahu bagaimana Li Floating Fairy akan. Petik 1. Zhao Feng penuh dengan harapan. Pada hari yang sama, dia mulai merenungkan tentang Li Floating Fairy. Ketika dia berkonsentrasi, cahaya hijau pucat di dalam dimensi hitam gelap mata kiri itu berputar lebih cepat dan lebih cepat. Zhao Feng merasa bahwa itu meskipun beberapa gerakan Li Floating Fairy dibakar di dalam pikirannya, yang membuatnya lebih mudah baginya untuk memahami, itu tidak semudah untuk belajar seperti tinju Angry Dragon atau teknik pernapasan udara mendorong. Fairy terapung ringan lebih sulit untuk dipelajari daripada keterampilan peringkat tengah tertinggi setidaknya 2 hingga 3 kali. Petik 1. Ini adalah kesimpulan yang diberikan setelah dia membandingkan keterampilan. Meskipun itu sulit, itu tidak membuatnya buntung. Zhao Feng hanya menggunakan 2-3 hari untuk memahami pertama seperempat dari Light Floating Fairy pada standar pemula. Dia hanya menggunakan 6 hari untuk mencapai tingkat awal. Keterampilan normal memiliki 4 peringkat yang bergantung pada seberapa terlatihnya seseorang di dalamnya. Ini adalah tingkat pemula, rendah, tinggi, dan puncak. Tingkat pemula setara 30% dari keterampilan max level rendah setara 50%. Tingkat tinggi menyamai 70%. Level puncak setara 90% atau lebih tinggi. Seperti Angry Dragon Fist, Zhao Feng dengan mudah melatihnya ke tingkat tinggi. Fairy terapung ringan juga telah dilatih untuk tingkat pemula dalam jumlah waktu yang sama, tetapi itu hanya yang pertama seperempat dari keterampilan. Tubuh Zhao Feng melintas, tubuhnya seringan burung saat ia melayang 4-5 meter di udara. Teng, kakinya mendorong cabang-cabang dan merasa luar biasa saat ia terbang. Pada saat itu, Zhao Feng seperti burung yang dengan gembira terbang melintasi hutan. Saya baru saja melatih Fairy apung terapung ke tingkat pemula, tetapi kecepatannya jauh melampaui sebagian besar keterampilan tingkat menengah yang telah dilatih ke tingkat yang tinggi. Petik 1. Bisa dilihat bahwa itu Li Floating Fairy jauh melebihi keterampilan seni bela diri yang paling tinggi. Ketika ada waktu ekstra, Zhao Feng tidak lupa untuk perlahan-lahan menguraikan sisa buku itu. Sekarang dia telah memecahkan sepertiga dari yang terakhir 3/4. Seperempat lagi. Satu-satunya masalah adalah butuh banyak energi mental untuk melakukannya. Ini berarti setengah dari Li Floating Fairy sekarang bisa dipelajari.
Setelah Lily Floating Fairy mencapai tingkat pemula, Zhao Feng mulai berlatih di Angry Dragon Fist dan air pusing breathing teknik lagi. Ini karena, meskipun Lily Floating Fairy adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, itu hanya membantu dengan gerak kakinya dan tidak banyak meningkatkan kultivasinya. Setelah pelatihan dalam keterampilan peringkat tinggi seperti Lily Floating Fairy dan kemudian kembali ke pelatihan Angry Dragon Fist dan air pusing breathing teknik, Zhao Feng merasa bahwa itu menjadi lebih mudah dan lebih lancar. Setelah 2 hari, teknik pernapasan udara mendorong telah menembus ke tingkat ketiga. Angry Dragon Fist telah mencapai level puncak. Pada saat ini, Zhao Feng menutup matanya dan merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Kekuatannya lebih kuat daripada ketika dia pertama mencapai peringkat 2 dengan lebih dari 50%. Di dalam dimensi mata kirinya, radius cahaya hijau telah memanjang dari 67 cm menjadi 98 cm. Sepertinya kultivasi saya telah mencapai puncak peringkat kedua. Saya hanya butuh 1 langkah lagi untuk menembus peringkat ketiga. Petik 1. Zhao Feng menarik napas panjang dan mengendalikan kegembiraannya. Itu hanya setengah bulan sejak ia mencapai peringkat kedua. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengejutkan. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah teknik pernapasan mendorong udara saat mencapai level ketiga. Setelah teknik pernapasan udara mendorong mencapai puncak tingkat 3 ada kesempatan untuk memahami martial path inner strength dan itu adalah titik kunci untuk menjadi seorang seniman bela diri sejati. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa ia akan mencapai tingkat ketiga teknik pernapasan mendorong udara secepat ini. Ini membuat kekuatannya jauh melampaui yang lain yang juga berada di peringkat kedua. Dia sekarang bisa dibandingkan dengan peringkat ketiga. Dengan hanya menggunakan setengah bulan, kekuatan Zhao Feng telah berlipat ganda. Semua ini karena mata misterius. Zhao Feng percaya bahwa itu takdirnya yang normal berubah. Malam itu, Zhao Feng mulai menetapkan tujuan hidupnya. Tujuan pertamanya adalah untuk tampil baik di kontes sparring keluarga 1,5 bulan kemudian. Pada saat itu ia akan memukul Zhao Yijian dengan adil dan jujur dengan jenius sejati, Sun Feather City. Perubahan pada mata kiri saya memungkinkan saya untuk memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dan satu-satunya hal yang menghentikan saya menjadi jenius di sekte ini adalah sumber daya kultivasi. Petik 1. Zhao Feng menganalisis. Sejak ia bergabung dengan mata kirinya, energi mental dan kecepatan analisisnya meningkat. Dia juga menjadi lebih tenang. Satu-satunya masalah adalah, bagaimana cara mendapatkan sumber daya kultivasi. Kecepatan kultivasi Zhao Feng cepat, tapi masih sulit menembus puncak peringkat kedua. Namun, jika dia memiliki sumber daya yang cukup, penghalang ini dapat dengan mudah dihancurkan. Mengerti, mata Zhao Feng berbinar dan segera dia punya ide. Bibirnya meringkuk menjadi senyum percaya diri. Malam, di dalam gedung mewah di Zhao Sekte. Kakak, Anda harus membantu saya. Zhao Feng membuatku kehilangan muka dan dia hanya murid cabang yang rendah. Petik 1. Zhao Kun menggigit giginya dan berkata dengan niat membunuh. Dia telah kalah 2 kali berturut-turut kepada seorang murid cabang, dia tidak memiliki wajah untuk meninggalkan rumahnya. Sampah. Di dalam ruangan duduk seorang langsing, seperti macan tutul, pemuda berambut pendek. Ini adalah kakak laki-laki Zhao Kun, Zhao Gan. Kakak laki-laki, saya mohon padamu. Anda harus membantu saya. Zhao Kun penuh dengan ketakutan dan kebencian. Dia takut pada saudaranya. Sejak dia lahir, Zhao Gan telah menindasnya. Dia merasa tidak berguna karena Zhao Gan selalu lebih baik daripada dirinya dalam segala hal. Zhao Gan sekarang telah mencapai puncak peringkat ketiga dari jalan marsial dan telah melatih. Bahkan 3 atau 5 Zhao Kun bukanlah lawan saudaranya. Pagi hari kedua, Zhao Feng bangun tidur lebih awal dan mulai berlatih. Kedua keterampilan seni bela diri adalah orang-orang yang Zhao Feng terutama dilatih. Saya masih memiliki beberapa cara sampai saya mencapai peringkat ketiga dari jalan bela diri. Petik 1. Zhao Feng berlatih selama setengah jam dan bertindak pada rencana kemarin, berjalan menuju ruang uang sekte. Menurut aturan, Zhao Feng bisa mendapatkan 10 keping perak per bulan. Saya belum mengambil uang bulan ini. Zhao Feng segera tiba di ruang uang. Zhao Feng, peringkat kedua dari jalan marsial, murid cabang, uang bulanan 20 perak. Petik 1. Akuntan mengatakan tanpa ekspresi, 20 keping perak. Zhao Feng mengambil alih uang dan bertukar terima kasih. Setelah mencapai peringkat kedua, tunjangan bulanannya telah berlipat ganda. Meskipun tunjangan bulanan 20 perak bisa membuat seluruh keluarga makan dan tidur tanpa khawatir, itu tidak berarti bagi para seniman bela diri. Beberapa sumber daya kultivasi yang mahal yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dan membantu terobosan dengan mudah melampaui ribuan keping perak.
Setiap sumber daya murid-murid kaya makan dengan santai melebihi 30 tahun tunjangan murid normal. 20 keping perak. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan memegang peraknya, meninggalkan wilayah Sekte Zhao dan menuju ke pasar Sun Feather City. Dia biasa memberikan uang yang dia dapatkan kepada orang tuanya untuk membantu mereka. Namun kali ini, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengambil perak dan pergi. Segera setelah itu, Zhao Feng melangkah ke pasar terbesar Sun Feather City. Toko senjata di kota. Penjaga toko, berapa ini, heavy metal bolt? Petik 1. Zhao Feng akhirnya memutuskan setelah mengambil waktu yang lama. Busur logam berat ini sangat kuat. Dapat menembak hingga 150 meter. 20 keping perak, tidak ada tawar-menawar. Petik 1. Si penjaga toko berkata sambil tersenyum. Dia telah melihat simbol, Zhao Sekte, pada pakaian Zhao Feng. Di Sun Feather City, Sekte Zhao, Sekte Qiu, dan Sekte Xin adalah 3 keluarga terbesar dan memiliki total dominasi di dalam kota. 20 keping perak. Petik 1. Zhao Feng menyilangkan alisnya dan berkata, mungkinkah sedikit lebih murah? Petik 1. Penjaga toko itu tersenyum samar, baiklah. Aku akan memberimu harga terendah, 18 keping perak. Petik 1. 15. Saya kekurangan uang, tetapi ketika saya mendapatkan lebih banyak, saya akan menggandakan uang dan memberikannya kepada Anda. Petik 1. Zhao Feng berkata dengan jujur, 15 buah, itu mungkin agak rendah, hampir tidak ada untung. Petik 1 tanda tanya. Penjaga toko tampaknya memiliki sedikit kesulitan, tapi mungkin melihat kejujuran di mata Zhao Feng, dia menggigit bibirnya, baiklah, semoga kamu menepati janjimu karena toko ini juga berada di bawah wilayah Sekte Zhao. Petik 1. Terima kasih, Zhao Feng berkata dengan penuh syukur. Dia tidak pernah menyadari bahwa itu toko ini berada di bawah Sekte Zhao. Segera, Zhao Feng membeli busur dengan harga 15 perak dan juga membeli beberapa panah dan makanan. Sekarang, Zhao Feng tidak punya uang lagi. Mudah-mudahan itu tidak akan gagal. Petik 1. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri dan segera meninggalkan Sun Feather City. Begitu dia meninggalkan Sun Feather City, Zhao Feng menggunakan. 2 jam kemudian, Zhao Feng akhirnya tiba di tujuannya, Sky Cloud Forest. Sky Cloud Forest adalah hutan terbesar di County of Cloud. Daerah itu bahkan membentang di lebih dari 10 negara lain. Sebagai hutan terbesar di negara-negara sekitarnya, Sky Cloud Forest memiliki banyak binatang buas yang berbahaya, dan di dekat pusatnya ada binatang mematikan tingkat tinggi. Monster mematikan jauh lebih kuat daripada binatang buas. Mereka telah dipengaruhi oleh energi spiritual, dan karenanya perlahan berubah menjadi makhluk yang kuat. Beberapa monster mematikan yang kuat bisa dengan mudah menghancurkan sebuah desa. Hanya seniman bela diri sejati yang bisa melawan mereka. Zhao Feng datang ke Sky Cloud Forest, jelas tidak mencoba mencari binatang buas yang masih ingin hidup. Tujuannya sederhana, berburu untuk mendapatkan uang. Beberapa binatang buas yang kuat di dalam Sky Cloud Forest memiliki bulu mahal dan bahan lainnya. Misalnya, beruang dewasa dapat dijual seharga 2 hingga 300 perak. Namun, kekuatan beruang dewasa jauh melebihi peringkat kedua normal. Hanya peringkat ketiga yang bisa menang melawannya. Jelas, target Zhao Feng bukanlah beruang atau binatang buas berukuran besar. Meskipun binatang buas berukuran besar bernilai banyak uang, masanya terlalu besar. Saya tidak bisa membawa banyak bola balik. Petik 1. Zhao Feng sudah membuat rencananya. Tubuhnya seperti bulu saat dia menggunakan dahan untuk mendorong dirinya ke depan. Segera, Zhao Feng mendarat di atas pohon setinggi 100 meter. Pohon ini lebih tinggi dari sekitarnya, memberikan visi dominan Zhao Feng. Jika dia tidak belajar, saat dia berdiri di pohon, Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengamati sekelilingnya. Saat itu, mata kirinya beralih ke mode penglihatan super. Segalanya dalam jarak 5 atau 6 mil jelas terlihat olehnya. Zhao Feng pertama harus mengkonfirmasi apakah ada binatang liar atau mematikan yang berbahaya di sekitar. Segera Zhao Feng memahami situasi dalam 5 hingga 6 mil. Ada 20 binatang yang mengancamnya, dan hanya satu dari mereka yang dekat dengannya. Untungnya, tidak ada binatang buas yang mematikan. Saya mulai sekarang. Petik 1. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam lalu perlahan menarik busur logam beratnya. Saat tali busur itu bergetar, panah itu menghantam ular berbintik emas yang berjarak 100 meter. Ular berbintik emas itu melompat ke atas dan meludahkan bahasa ular dengan cara yang menakutkan. Namun, keterampilan panah Zhao Feng sempurna, dan langsung mengenai vitalitasnya. Ular emas tutul meronta-ronta sedikit tetapi segera meninggal. Golden Striped Snake,
binatang buas super beracun yang dapat mengancam bahkan peringkat ketiga. Petik 1. Zhao Feng sedikit menghela nafas dan mengusap keringatnya. Jika mereka bertarung lurus, ular belang emas memiliki kemungkinan besar untuk membunuhnya seperti itu sangat cepat dan beracun. Petik 1. Namun, Zhao Feng juga telah mendapatkan banyak hal. Gigi ular emas bergaris dan bagian-bagian hati sangat mahal. Setelah membunuh ular emas bergaris, Zhao Feng menggunakan tangan kirinya mata untuk menemukan target baru. Tiba-tiba, Zhao Feng mendengar decitan di udara. Elang bermulut logam, dengan lebar sayap 1 meter, dengan mudah membunuh serigala yang berada di peringkat kedua. Zhao Feng memiliki wajah serius. Elang bermulut logam disebut Metal Peking Eagle, dan sangat terkenal di Sky Cloud Forest. Kekuatannya dengan mudah melebihi dari peringkat kedua normal dan terbang bebas di udara. Hampir tidak ada musuh alami. Metal Peking Eagle sangat cepat. Bulu dan pertahanannya juga kuat. Ini hampir seperti binatang buas yang mematikan. Satu akan bernilai 7 hingga 800 keping perak. Petik 1. Zhao Feng berpikir saat dia menggunakan mata kirinya untuk menargetkan elang Peking logam. Kali ini, dia mengeluarkan panah yang dilapisi dengan racun. Busur logam berat segera ditarik ke Max. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.